kita pada hari ini, forum sharing ini. Ya. Dan kita sambil menunggu yang lain. Ya. Ada di sini juga Pak Alex Max ya. Ada Pak Hengki Febrian. Selamat datang di forum sharing kita. Sudah 32 orang yang masuk di dalam ruangan kita ini. Ada Pak Endar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Pak Endar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar? Alhamdulillah. Kalimat apa Balikpapan aman? Balikpapan aman, udah aman. Ya, aduh, kapan ya ke Balikpapan? Main-main udah. Iya, taqabbalallahu minna wa minkum, Pak Endar. Iya, udah Maman, sama-sama. Mohon maaf lahir batin. Iya, sama-sama. Baik, ada Pak Timbul. Oke, assalamualaikum Pak Timbul. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bang? Sehat, Bang? Alhamdulillah. Dari mana Pak Timbul? Jakarta, Bang. Oh, Jakarta ya. Oh, ya, Bang. Jakarta mah dekat. Kita belum boleh masuk Jakarta ini. Ya, Bang. Di mana, Bang? Abang di mana? Di Padang. Oh, Padang. Iya. Baka Banyo. Wah, alhamdulillah. Oke, Pak Timbul, selamat mengikuti ini. Kita sampai selesai nanti. Mudah-mudahan bisa join sampai akhir sesi kita ini bersama Dr. Eko. Terima kasih udah. Barakallah. Baik. Ada di sini Ibu Epa Sagitarini. Ya. Rame ya, sudah 38 orang dan masih banyak yang lagi waiting di waiting room ya, lagi admin kita TS lagi ngajak open gate untuk di admit untuk masuk ke dalam ruangan kita ini. Saya sambil menunggu yang lain, ada Pak Irfan di sini, ada Pak Rizky Akbar, ada Bu Asna, ada Bu Ukti Ece, ya. Ada Pak Lee Hyun Jung, Pak Lee. Selamat pagi Pak Lee. Ada Pak Alwa. Ini selalu ngetem ya. Ada Bu Dwi Rianas di sini juga sudah bergabung. Pak Irwan Ramelan. Nah, sudah baru bergabung juga masuk di ruangan kita ini. Sudah 43 orang bergabung di ruangan kita ini. Baik, kita sambil menunggu yang lain, kita mulai saja. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya pagi ini? Luar biasa. Alhamdulillah, sukses mulia. Oke, alhamdulillah sukses mulia. Bahagia sekali, saya senang sekali masih dalam suasana Idul Fitri, dalam suasana Lebaran, kembali bisa bersua, kembali bisa bertemu, berjumpa dalam forum sharing, dalam sebuah majelis yang insya Allah ini adalah majelis kebaikan, forum kebaikan untuk kita berbagi. Kita bisa bersilaturahim walaupun online, walaupun di dunia maya dengan teman-teman yang sebagian besar ada yang sudah alumni di Academy Trainer, ada juga yang baru ikut di forum Academy Trainer. Saya senang sekali kita bisa bertemu, kita bisa berjumpa, kita bisa bersilaturahim. Saya dengan tulus mendoakan semoga bagi yang kemarin menunaikan ibadah Ramadan, mudah-mudahan ibadah Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tidak hanya itu, mudah-mudahan kita semuanya yang sudah melakukan ibadah Ramadan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya juga mendoakan mudah-mudahan Bapak Ibu teman-teman semuanya selalu dimudahkan dalam beraktivitas, dalam bekerja, dalam merintis karir, kemudian memulai kembali produktivitasnya pasca Lebaran. Mudah-mudahan semua rencana, semua aktivitas, semua pekerjaan dimudahkan, dikuatkan, kemudian diberikan berkah yang berlimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak, Ibu, teman-teman yang saya cintai, sebelumnya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya sebagai host pada forum sharing kita ini, nama saya Mamanto Fani, Integration Happiness Trainer. Saya sebagai salah seorang associate di Academy Trainer, dan sekarang saya berada di Padang di Sumatera Barat, tepatnya di Sijunjung. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya boleh nanti di dalam sharing kita ini, di dalam forum kita ini boleh panggil saya dengan Uda Maman. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau ada yang perlu disondingkan, nanti boleh mau japri saya atau langsung open mic di sini dengan memanggil Uda Maman. Itu untuk perkenalan singkat saja. Sembari kita terus menanti kawan-kawan kita yang lain yang masih mungkin OTW atau masih di waiting room. Insya Allah sebelum sesi kita yang luar biasa bersama dengan Dr. Eko, ya, Eko Suryo, PhD. Nah, pada hari ini kita akan saksikan terlebih dahulu cuplikan video persembahan Academy Trainer yang akan diputar oleh Teh Eis. Silakan Teh Eis untuk sharing video kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para leader, apa kabar Anda hari ini? Semoga perusahaan Anda makin bertumbuh, kinerja Anda makin melesat, dan kehidupan Anda makin sukses, makin mulia. Saya kebetulan sedang menyimak hasil riset yang dilakukan oleh John Kotter dan John Hesketh ya, dari Harvard Business School. Ternyata dua orang ini melakukan riset ya, perusahaan-perusahaan dengan value yang kuat itu ternyata pendapatannya tumbuh 4 kali lebih cepat dibandingkan perusahaan yang value-nya nggak jelas. Tingkat penciptaan lapangan kerjanya 7 kali lebih tinggi. Dan harga sahamnya tumbuh 12 kali lebih cepat. Dan yang menarik, labanya 750% lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang value-nya tidak jelas. Maka saya jadi mengerti kenapa Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, sangat concern membangun value, yaitu akhlak di BUMN yang beliau pimpin. Karena ternyata BUMN atau perusahaan yang memiliki value yang kuat, ya, ternyata mengalami banyak peningkatan, baik dari profit, penciptaan lapangan kerja maupun harga saham. Sayangnya, di era yang seperti sekarang ini, di mana semuanya serba virtual dan kemudian juga ada yang WFH, ada yang WFO, ya, perusahaan mengalami kendala ketika kemudian ingin mensosialisasikan value-value perusahaan kepada karyawannya. Bahkan terkadang ada loh pemimpin yang tidak terlalu clear mensosialisasikan value-value perusahaannya.
Padahal value perusahaan itu akan sampai lebih cepat, lebih mendalam kepada karyawannya. Kalau yang ngomong itu pemimpinnya, kalau yang menyampaikan itu leadernya. Nah, oleh karena itu, Academy Trainer akan membantu Anda bagaimana Anda memiliki kemampuan public speaking yang handal, termasuk mengkomunikasikan value-value perusahaan Anda sehingga menjadi nilai bersama yang kuat buat perusahaan Anda, dan kemudian perusahaan Anda tadi pendapatannya meningkat kali lebih cepat, tingkat penciptaan lapangan kerjanya 7 kali lebih tinggi, harga sahamnya tumbuh 12 kali lebih cepat, dan labanya 750% lebih tinggi. Dan kami pun siap membantu Anda dalam mengembangkan learning center development di perusahaan Anda. Agar apa? Salah satunya value-value di perusahaan Anda tertanam kuat, karena inilah kunci perusahaan bertumbuh di era sekarang. Yuk segera kita bareng-bareng ya bersama Academy Trainer melesatkan perusahaan Anda melalui kemampuan komunikasi. Melalui kemampuan public speaking, melalui pembangunan learning center development di perusahaan Anda. Kami tunggu dari Anda, dan kami senang kalau kami bisa berkontribusi untuk kemajuan perusahaan. Oke, terima kasih Teh Ais yang sudah berbagi sharing video, perkenalan program dan perkenalan corporate perusahaan dari Academy Trainer. Baik, teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang saya cintai, kita sudah 66 orang di ruangan ini, di dalam kelas kita ini. Insya Allah kita akan segera untuk memulai sesi kita. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa alur kita nanti setelah saya berikan kesempatan kepada Dr. Eko, beliau akan presentasi tentang teknik sederhana menyampaikan pesan yang sulit dilupakan. Nah, Bapak Ibu, nanti kalau ada yang sekiranya perlu ditanyakan atau ada yang ragu, di sambil sesi berjalan, Bapak Ibu teman-teman juga bisa melakukan dengan open mic, atau nanti pasca beliau menyampaikan seluruh materi beliau, kita insya Allah akan membuka dengan waktu yang ada, kita akan membuka sesi untuk dialog atau tanya jawab atau sharing gitu ya. Nah, kita insya Allah akan dari jam 10 seperti yang sudah disampaikan sampai jam 12.
semuanya akan kita tuntaskan. Mudah-mudahan ini memang betul-betul mudah dan tidak menemukan kendala, semuanya dilancarkan. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, siap ya insya Allah untuk kita mulai sesi kita pada hari ini. Kita tentunya sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin. Mungkin di perusahaan, di organisasi kita menemukan berbagai kesulitan, berbagai kendala, menemukan berbagai masalah. Bisa jadi ketika ngasih pengarahan kita itu kok sepertinya nggak asik gitu ya, juga nggak menarik bagi orang yang mendengarkan. Atau magnet kita sebagai seorang pemimpin, aura kita, karisma kita itu juga nggak keluar ketika kita berbagi, ketika kita menyampaikan sesuatu, mempresentasikan sesuatu di depan bawahan kita. Atau ketika kita presentasi menyampaikan data, itu terlihat sangat kaku dan sangat tidak menarik. Atau juga kita menemukan kendala, itu membangun keterhubungan, ketertarikan yang terus-menerus dengan audiens kita, dengan bawahan kita, sepanjang kita berkomunikasi, melakukan presentasi kepada mereka, itu juga tidak terbangun dengan baik. Maka pada kesempatan ini kita akan berbagi untuk masalah-masalah kalau kita menemukan yang seperti ini, presentasinya kurang menarik, aura kita kurang keluar sebagai seorang pemimpin, magnetnya kurang, pengaruhnya kurang, ketika menyajikan data juga tidak menarik, ketika presentasi juga ya tidak terbangun hubungan yang enak, yang asik di sepanjang sesi kita, maka pada kesempatan ini kita akan berbagi, kita akan sharing dengan pakarnya, kita minta beliau untuk berbagi ilmu kepada kita tentang bagaimana teknik sederhana menyampaikan pesan yang sulit untuk dilupakan. Kita berbicara teknik pada saat ini memang betul-betul dengan pakar teknik juga. Beliau ini seorang doktor di Universitas Airlangga Surabaya dan memang doktornya itu di bidang teknik gitu ya. Beliau ini doktor di bidang teknik sipil. Jadi kita ini sekarang tidak hanya berbicara teknik dalam hal sosial walaupun dalam komunikasi, tetapi memang narasumbernya memang sudah pakar ahli di bidang yang teknikal, sebetul-betul teknikal. Siapa beliau yang akan berbagi dengan kita pada kesempatan ini? Nama beliau Dr. Eko Andi Suryo. Aktivitas beliau saat ini, beliau menyebut personal brand beliau dengan empowerment partner. Nah, beliau juga sebagai seorang dosen, tenaga pengajar di Universitas Airlangga Surabaya. Ya, Insya Allah aktivitas beliau selain ngajar, beliau senang, beliau suka, beliau berkelana, beliau keliling untuk berbagi karena salah satu passion beliau adalah berbagi dan sebagai seorang partner untuk memberdayakan diri, memberdayakan orang lain, memberdayakan lingkungan. Saya tidak akan berlama-lama, langsung saja kita sambut dengan tepuk tangan virtual kita. Jadi tepuk tangan kita kalau dalam dunia virtual ini agak melingkar begini ya. Supaya terlihat tepuk tangannya Bapak Ibu teman-teman semuanya. Langsung saja kita sambut bersama-sama dengan tepuk tangan virtual yang melingkar Dr. Eko Andi Suryo. Silakan Dr. Eko. Baik, terima kasih udah Maman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, pertama-tama kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini, begitu kan? Ibaratnya Bapak Ibu ada satu hal yang kemudian saya pernah melihat begitu iklan begitu. Apakah Anda punya masalah dengan fisika? Bergabunglah dengan kami. Kami punya masalah yang sama, begitu. Itu adalah sesuatu yang kita hindari pada hari ini karena kami berharap nanti di akhir materi ini sama-sama kita mendapatkan insight
bahwa kita mengakui bahwa kita ada hal yang akan kita hadapi bersama, yaitu menyampaikan pesan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu hadirin sekalian, kehadiran Bapak Ibu di Zoom meeting kali ini membuktikan bahwa Bapak Ibu serius untuk kemudian mengupgrade diri Anda, mendevelop diri Anda. Mohon maaf saya panggil dengan Bapak Ibu ya, karena saya melihat juga ada beberapa adik-adik mahasiswa begitu, dan juga beberapa kolega. Dan semoga hari ini kemudian mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat sebagai sebuah amal soleh. Bersama saya mungkin sekitar 1 jam ke depan begitu. Nama lengkap saya Eko Andi Suryo. Kalau kebetulan sehari-hari tadi dikenalkan oleh Damaman, saya dari Universitas Airlangga. Tapi sebenarnya sama-sama raja sih. Tapi saya raja yang lebih, kampus saya rajanya lebih ini lagi. Usianya lebih di bawah dari Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya di Malang. Memang saya 9 tahun di Surabaya, di Institut Teknologi 10 November. Bidang saya teknik sipil, spesifikasinya di geoteknik. Sehingga selain saya sebagai profesional geotechnical engineer, saya juga sebagai dosen dan researcher juga di Universitas Brawijaya, Fakultas Teknik, jurusan teknik sipil. Mungkin Anda bertanya-tanya kenapa kok teknik sipil berbicara tentang komunikasi, karena mau tidak mau memang komunikasi ini menjadi bagian dari kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu, maka berharap nanti di akhir sesi ini kita nanti bersama-sama mendapatkan insight tentang bagaimana komunikasi ini. Judulnya sih sesuatu yang menggeliti kita semuanya. Bagaimana cara sederhana untuk membuat informasi itu tidak mudah dilupakan. Tidak mudah dilupakan. Nah, saya berharap pertemuan ini menjadi pertemuan yang tidak dilupakan. Karena begini, diingat orang itu penting. Bahkan ada sebuah hadis yang menyebutkan, gara-gara diingat itu, seseorang itu bisa dipindah dari surga, dari neraka ke surga. Jadi waktu itu kan ada penghuni surga itu nanya kepada malaikat begitu, si fulan di mana? Kok saya nggak ketemu di surga? Kemudian dijawab bahwa mungkin dia di neraka begitu kan, perjalanan bebasnya. Oh kalau begitu tolong dicari, karena dia itu dulu waktu di dunia bersama saya beribadah. Jadi semoga hari ini juga kita sama-sama mengingat sambil dilihat ya nama-namanya ya. Nanti diingat-ingat kalau kemudian di surga kita nggak ketemu, itu sama-sama manggil. Dulu sama-sama kita beramal soleh, mengikuti kegiatan-kegiatan mencari ilmu bersama Akademi Trainer. Semoga ini dicatat sebagai sebuah kebaikan. Bapak Ibu, izinkan saya untuk menampilkan slide bersama dengan kamera saya, begitu supaya ramah jaringan sebenarnya. Semoga tidak putus-putus. Mohon nanti moderator saya diingatkan kalau kemudian ini ya ada kendala di slide saya atau suara saya. Oke, hari ini Bapak Ibu kita akan membahas tentang Anda sih sebenarnya, bukan tentang saya. Saya tidak berpretensi untuk kemudian mengajari sesuatu yang baru, karena sebenarnya ini hari ini mungkin kita menamai potensi yang sudah kita alami. Apapun profesi Anda, saya lihat ada beberapa yang bekerja sebagai seorang profesional di perusahaan-perusahaan. Bahkan ada yang jadi Bawaslu sepertinya, dan ini pekerjaan yang sangat luar biasa, unelected officer. Kemudian juga ada yang sebagai mahasiswa. Apapun itu sebenarnya, itu adalah peran dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, silahkan diketik di chat room. Ini chat room-nya sudah bisa diketik semua kan ya? Everyone in meeting ya. Silahkan diketik dalam peran Anda sehari-hari, saat apa sih Anda harus mempengaruhi orang lain? Begitu. Apakah Anda sebagai orang tua? Oke, dari Pak Ahmad Akbar sebagai konseling, meeting. Oke. Pada saat konseling, Pak ya, pada saat meeting kita harus mempengaruhi orang lain. Apalagi kira-kira dari peran Anda sehari-hari. Saat mengajar dari Bu Intan, Mas Randy ngasih tahu anak, ini luar biasa. Ini mempengaruhi anak itu bahkan menjadi urusan utama kita. Saat self-talk pada diri sendiri, Pak Iwan. Saat menjadi guru, mentarbiyah, pada saat menjadi fasilitator, saat bangunkan anak-anak sholat subuh, ya Kang Yana, luar biasa.
meeting dengan tim saat briefing pagi, jualan. Betul, orang kalau nggak dipengaruhi nanti nggak beli barang kita kan. Saat rapat, saat berbicara, saat memotivasi, luar biasa. Saat menyampaikan product knowledge training, bagaimana kemudian training orang mau ikut ya. Kemudian saat follow up customer, briefing, mendampingi tamu, saat CR, dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi kita sama-sama melihat bahwa ternyata apapun peran kita, pasti kita mempengaruhi orang lain. Nah, Ibu hadirin sekalian, saat itulah kemudian kita dihadapkan begitu, dihadapkan bahwa kita kemudian harus mengukur dong begitu. Apakah kemampuan mempengaruhi kita itu sejauh mana sih? Yang paling valid sebenarnya nanya ke misalnya ke anak kita. Nah, ayah nih kalau nyuruh kamu itu sudah bagus nggak sih? Sudah dituruti nggak sih? Begitu. Atau kemudian ke anak buah sejauh mana sih? Tapi sebelum kita memvalidasi ke orang-orang yang ada di bawah kita, bolehlah kita kemudian memvalidasi diri kita. Kira-kira kalau Anda ngecek nih seberapa besar pengaruh Anda ke orang-orang yang tadi Anda sebut itu, kira-kira kalau angka 0 sampai 10 ya itu berapa ya nilainya kemampuan Anda mempengaruhi mereka begitu. Jadi saat memberikan arahan apakah Anda sampaikan mau berhasil menggerakkan tim. Jadi antara 0 sampai 10 kira-kira Anda dinilai berapa ya? 5 paling enggak ke tengah-tengah gitu ya. 4. Oke. Ini nggak ada benar salah ya, kita ngukur diri kita sendiri. Karena dalam keseharian sebenarnya kita bisa ngukur kok. Bahkan nyuruh anak kita pakai masker saja luar biasa tuh ya. Apalagi kalau saya di kampus nyuruh mahasiswa pakai masker juga tidak mudah. 3 bahkan. Ya, baik 7, alhamdulillah. Anak-anak kata Kang Yana, anak-anak kantorku 9 ditanya langsung takut. 9 Pak, 9 Pak. Ampun Pak, 9. Apalagi kalau yang nanya polisi mungkin ya, mungkin di sini ada yang ini. Ya. Oh iya, Pak Dwi, mungkin karena kamera ya. Ada beberapa. Tapi tidak apa-apa, nanti ini bisa di-share PDF nanti oleh panitia supaya nanti bisa mengikuti. Apa sebenarnya slide ini nanti membantu saya penjelasan saya saja. Baik, setidaknya kita tahu nilainya dan ternyata sangat beragam. Intinya kalau kemudian kita masih menilai kecil, ini menjadi peluang bahwa ternyata gap kita masih jauh. Kalau kemudian kita nilainya tinggi, itu sebagai bentuk bahwa kita bisa mempertahankan itu dan kita naikkan kelas kita. Kalau mungkin selama ini lingkungan kita adalah di lingkungan keluarga atau di lingkungan kelas, begitu kalau Anda guru, mungkin bisa kita tingkatkan di lingkungan yang berbeda. Istilahnya kita melakukan best practice. Kalau kita dianggap selama ini sudah memberikan pengaruh yang baik, kita bisa praktekkan itu lagi di lingkungan yang berbeda. Nah, nanya lagi nih, saya kok nanya-nanya terus begitu ya. Nah, kira-kira kendala apa sih menurut Anda? Kalau tadi kan ada angka nih, ada gap-nya nih. Kendala apa sih menurut Anda yang membuat Anda itu merasa tidak efektif memberikan pengaruh kepada tim Anda atau bawahan Anda? Silahkan. Karena kadang-kadang masalah kita itu sebenarnya sudah diselesaikan oleh orang lain gitu ya. Atau bahkan kita nggak ngerti kalau kita punya masalah setelah baca tulisan orang lain, iya ya, saya juga punya masalah. Ini menurut Bu Lia itu cemas, tegang, betul. Apalagi kalau kena ini Bu ya, kena target gitu ya. Menjelaskan dengan bahasa yang sesuai dengan pemahaman audiens misal di kantor. Knowledge kita yang kurang. Menjelaskan yang rumit, satu yang rumit tapi sederhana. Baik, tergesa-gesa, kemudian memakai istilah-istilah teknis misalnya, itu bisa jadi bahasa yang kurang sederhana, apabila kalau audiensnya emak-emak, begitu. Atau pakai bahasa Inggris yang salah paham, saya salah menyampaikan Anda paham, misalnya. Jelaskan dengan contoh, pesan kurang detail dan jelas. Baik, saya bisa menangkap ada beberapa yang ibarat masakan itu bumbunya sama deh, dan kita sama-sama butuh bumbu itu. Ibarat ingin nasi goreng, kalau kemudian kurang asin, yang kita tahu itu akan ditambah garam. Nah, hari ini kita akan sedikit mengulas tentang beberapa hal penting yang kemudian bisa menjadi setidaknya menjadi tambahan bumbu dari komunikasi yang selama ini sudah Bapak Ibu lakukan. Dan bumbu-bumbu itu sebenarnya secara detail ada di pelatihan Academy Trainer yang nanti akan disampaikan di akhir. Ada STC, ada ada bootcamp ya, trainer bootcamp,
ada storytelling begitu. Ya nanti bumbu-bumbu itu yang kemudian bisa kita racik sendiri ibaratnya. Nah, memahami tentang apa yang kita hadapi sebenarnya Bapak Ibu itu sudah menyelesaikan separuh dari masalah kita. Kita mengakui bahwa kita punya masalah itu sudah separuh. Separuhnya lagi baru kita cari solusi. Nah, yang menjadi dasar itu adalah yang kita sebut sebagai self-efficacy. Self-efficacy itu sangat subjektif. Apa sih self-efficacy? Self-efficacy itu adalah keyakinan bahwa diri kita itu mampu menghadapinya. Begitu. Itu yang penting. Dan itu sangat subjektif. Nggak perlu diyakinkan. Saya sebenarnya nggak perlu bilang ke Anda. Kan, motivator terbesar itu sebenarnya Anda sendiri. Seberapa yakin Anda bisa mengatasi masalah yang kemudian Anda sebut di dalam chat itu. Kalau Anda sangat yakin gitu kan, iso gak iso, pokoknya kudu iso. Kalau orang Jawa kan begitu ya, Mas Dian, saya ini dari Surabaya, pokoknya kudu iso misalnya. Itu berarti self-efficacy-nya tinggi. Tinggal nanti dilihat kenyataannya. Yang penting yakin dulu. Itu nasihat-nasihat yang perlu kita pahami. Dan hari ini targetnya adalah menyadari pentingnya bagi seorang leader menyampaikan pesan supaya bisa menggerakkan tim dan bawahan. Setidaknya nanti di akhir materi self-efficacy Anda naik. Yakin bahwa Anda bisa ngatasi itu. Yang penting saya yakin dulu. Caranya, ya nanti bisa dicari. Ya kan bisa di ATM, bisa ATM itu maksudnya amati tiru modifikasi ya. Tapi ATM ngambil uang juga boleh gitu kan. Bisa kemudian nyari buku-buku, bisa nyari teman, bisa nanya orang. Yang penting saya yakin bisa ngatasi itu. Karena setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Itu tingkat keyakinan yang harus kita miliki dulu. Awalnya adalah yakin. Baik. Sepakat ya, targetnya adalah itu. Targetnya adalah itu. Oke. Oh ya, ini kayaknya slide tidak jelas ya. Mungkin kaitannya dengan memang kaitannya dengan sinyal. Tapi kalau nanti di share atau nanti di share sambil nanti bisa ngelirik-ngelirik ya. Baik. Nah, saya kembali lagi ke sini. Memang kalau dalam online itu ya kata udah Maman ya, kita harus banyak bersabar, bersabar sinyal dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, pada saat kita kemudian memahami urgensinya kita memberikan pengaruh kepada orang-orang yang di sekitar kita, pada saat itulah sebenarnya kita menempatkan diri kita sebagai pemimpin. Seringkali perdebatan itu pemimpin itu dilahirkan atau diciptakan ya, dilahirkan atau diciptakan ya. Ini adalah pilihan kita sebenarnya. Maka kalau saya pribadi menyarankan, yakinilah bahwa pemimpin itu sebenarnya akan lebih banyak porsinya adalah bisa untuk diciptakan. Jadi kita bisa membentuk diri kita sendiri sebagai seorang pemimpin. Karena bahkan di dalam Islam itu disebutkan bahwa manusia itu dilahirkan sebagai seorang pemimpin. Saya yakin di agama lain juga menyebutkan mungkin dengan kalimat yang berbeda. Memang kita dilahirkan sebagai pemimpin. Kuncinya nanti kita diminta pertanggungjawaban. Nah, pertanyaannya apakah kemampuan kita sebagai pemimpin itu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang tadi? Tidak. Guru kami Pak Jamil Az-Zaini, founder Akademi Trainer, menyampaikan begini. Ada yang menarik nih. Kata yang kemudian bisa jadi itu menjadi ada dalam benak kita. Pimpinan itu biasanya senang menepuk-nepuk dadanya sendiri. Pimpinan, gue pakai SK, itu kan surat tugas nih. Tapi bedanya nanti kalau pemimpin itu senangnya bukan nepuk dada sendiri, tapi menepuk pundak anggota timnya untuk menyemangati, untuk mengapresiasi dan sebagainya. Ini sebenarnya hal yang kecil, Pak Ibu sekalian. Tetapi kalau mau kita jujur memperhatikan apa yang kemudian dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang merupakan idola kita atau selama ini menginspirasi kita, itu kelihatan kok, gitu kan. Kita itu sebenarnya secara umum nggak terlalu seneng kok ada orang yang kemudian menepuk dada sendiri. Ini loh aku, ini karena tugas saya, karena saya ini. Itu kalau disurvei itu banyak yang nggak seneng begitu. Kita akan senang kalau orang itu kemudian mengencourage orang lain. Bagaimana pemimpin yang berhasil itu pada saat dia bisa menciptakan pemimpin-pemimpin yang baru. Itulah kenapa kemudian ini sebuah attitude yang kemudian harus dilatih. Apakah tidak boleh menepuk dada sendiri? Boleh dalam konteks misalnya itu adalah untuk menyemangati diri kita. Maka konteks ini yang kemudian harus kita tempatkan dengan baik. Jangan sampai menepuk dada sendiri itu seakan-akan ada sombongnya begitu. Karena kan hadza min fadli Rabbi. Semua keberhasilan kita itu kan karena kebaikan Allah, kebaikan Tuhan. Oke, Ibu. Pimpinan itu bukanlah pemimpin sebenarnya kalau dia tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Maka
bisa jadi pimpinan itu sifatnya ngebosi gitu, bosi banget begitu. Jadi kalau ada timnya berhasil, ia menipu diri sendiri, meremehkan peran orang lain, dan sangat berbeda dengan pemimpin. Maka kita berharap kita semua termasuk sebagai seorang pemimpin, bukan sekedar pimpinan. Jack Welch, CEO General Electric, pernah bilang begini, before you are leader, success is all about growing yourself. Ya kan? Meningkatkan kapasitas diri kita. When you become leader, success is all about growing others. Jadi bagaimana membuat orang itu yang lain itu bertumbuh. Itu yang kemudian menjadi concern kita. Oke. Nah, inilah yang kemudian kita rangkum begitu menjadi tiga tugas utama seorang pemimpin. Apa saja itu, Ibu sekalian? Yang pertama, pemimpin itu menentukan visi dia dan menyampaikannya kepada orang lain. Ibarat Anda naik mobil nih, naik taksi gitu ya. Anda seorang supir taksi gitu ya. Ada penumpang masuk ke taksi Anda, kemudian ditanya, Pak, Bu, mau kemana? Kemudian penumpang Anda bilang begini, terserahlah Pak, Bapak mau dibawa kemana terserah. Anda sebagai supir taksi pasti mikir, waduh, gitu kan? Bisa macam-macam, bisa Anda kemudian takut, waduh, orang gila ini, gitu kan? Nanti gimana nih, bayar atau enggak? Langsung Anda minta turun. Atau kemudian, wah kesempatan ini bisa saya putar-putar ini. Tapi kan belum tentu dia bayar juga. Maka menentukan visi. Makanya kalau di aplikasi online itu kan masih tujuan dulu yang ditanya. Itu ibaratnya untuk nyindir kita juga tuh kalau kita pakai aplikasi online. Karena Anda harus tahu dulu tujuannya. Sekarang kan semua aplikasi kan tujuannya dulu, bukan tempat penjemputannya. Tujuan dulu masukkan begitu. Maka sama dengan kita, visi dulu kita tentukan, lalu kita sampaikan. Share vision, kata John P. Kotter itu bilang adalah tugas utamanya adalah share vision. Bahkan orang tua itu tugas utamanya juga share vision ke anak-anaknya. Visinya kayak apa sih? Jadi kita tularin. Tugas utama pemimpin yang kedua adalah memastikan organisasi yang kita pimpin itu bergerak untuk mencapai visi itu. Mencapai visi itu, kita pastikan. Ibarat kita naik mobil, tujuannya sudah jelas, kita harus sediakan mobilnya. Mobilnya harus oke. Dan kita pastikan mobil itu ada BBM-nya, ada bahan bakarnya, untuk kemudian bisa kita pakai menuju ke sana. Memastikan bahwa dia jalan di jalan yang benar untuk mencapai visi tersebut. Yang ketiga, komitmen pada hasil. Bahwa itu akan tercapai. Begitu. Kalau tidak tercapai, saya akan berusaha terus mengatasi itu. Maka mental ini yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, dan dia akan nular kepada orang yang dipimpinnya. Oke, baik. Nah, untuk itu, Bapak Ibu sekalian, untuk itu, karena ada tugas utama seorang pemimpin tadi, untuk itulah kemudian pemimpin itu wajib ahli bicara. Loh kok bisa Pak gitu kan? Katanya diam itu emas. Tergantung situasinya apa, ya kan? Tergantung situasinya. Diam itu emas apabila bicara itu buruk. Tapi kalau bicara itu lebih baik, maka kita harus berbicara. Karena ada suatu kaum, ada suatu golongan yang kemudian dia menjadi lebih baik dari yang lain pada saat dia menyampaikan kebaikan, kan begitu. Dan dia menjadi ahli bicara, tidak sekedar bicara. Itulah kenapa kemudian kita berkumpul hari ini. Salah satunya adalah untuk meningkatkan kapasitas kita berbicara. Kalau berbicara semuanya bisa, insya Allah. Semuanya bisa. Bahkan bukan hanya verbal, inverbal, digital, analog, semuanya. Tapi untuk menjadi ahli, itu yang kemudian kita menuju ke sana, kalian. Bicara itu bahkan bisa jadi menjawab, Bapak Ibu sekalian. Jawab. Dan jawab ini tidak mudah. Gampang, Pak. Kalau kita sudah tahu soalnya. Saya bisa jawab, Pak. Apalagi sudah ada bocorannya. Itu kan kata mahasiswa saya. Kalau ujian kan begitu ya. Ujian paling gampang adalah kalau kita sudah tahu kunci jawabannya dan kita bisa jawab. Benar, kata mahasiswa saya. Tapi Mas, saya tanya gini. Mas, sampean tahu nggak 6 pertanyaan di dalam kubur? Waduh, tahu Pak, gitu kan. Tahu pertanyaannya? Tahu Pak. Jawabannya tahu? Tahu Pak. Tapi nanti kira-kira kalau dalam kubur bisa nggak jawab? Lah itu Pak, yang saya nggak tahu Pak. Nggak tahu sana itu bisa jawab atau enggak. Ternyata bukan hanya sekedar jawab. Karena jawaban kita itu ditopang oleh pondasi yang gede gitu dengan kebesaran hati kita. Nah sama, kita itu bicara bagus, yang apa istilahnya itu manis-manis bisa. Tapi apakah jawaban kita, perkataan kita yang manis, yang kelihatannya membahagiakan, itu ditopang dengan pondasi yang kuat enggak? Gitu. Dan kita pengennya sebagai pemimpin kan begitu. Ngomongnya sedikit, ngomongnya efektif, tapi dituruti. Bahkan zaman kita ya, Mas Dian ya,
Bahkan kita kalau ada dosen yang senior gitu, jangankan beliau ngomong, cuma ngelepas kacamata saja, langsung kita, waduh, gitu kan? Ya Pak. Langsung udah nurut kita. Atau bapak kita yang kemudian sangat berwibawa di mata kita, bapak kita, itu sudah. Gitu kan? Udah. Saya ada teman SMA dulu, SMA saya di SMA 3 Malang. Gitu kan? Guru agama saya itu enggak pernah marah, gitu kan. Sampai satu saat teman saya itu bolos keluar dari kelas, basketan dia. Lupa dia kelas kita itu ada di akuarium gitu. Kemudian beliau ngelihat dari kaca ke sini, ngelihat begini loh, lah kok yang ini bolos pelajaran agama, basketan begitu. Terus beliau itu cuma bilang begini, kumat gendengi. Kalau bahasa Jawa itu kumat gilanya gitu kan. Itu didengar oleh temannya, dikasih tahu sama yang bolos tadi. Langsung yang bolos itu takutnya minta ampun. Lah yang ngatain kumat gilanya itu dosen agama, guru agama. Yang ibaratnya kata-katanya itu mandi. Mandi itu bahasa Indonesianya apa? Sangat manjur. Langsung minta maaf, alhamdulillah tobat saja itu. Atau mungkin bolosnya di mata kuliah yang lain ya. Saat kenal beliau, dokter siap. Nah, itu yang kemudian bisa kita inikan. Jadi ibaratnya Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan, kita upgrade kemampuan bicara kita, bukan hanya cara kita berbicara, bahkan mungkin ada dalam hati kita, kemantapan hati kita. Itu nggih. Lanjut, bungkus nggih. Nah, agar pesan yang disampaikan itu sulit dilupakan kayak apa sih? Itu kan yang utamanya. Ini bukan bit apa ya istilahnya, cuma marketing aja untuk ini. Memang benar-benar pesan yang disampaikan supaya sulit dilupakan. Ada beberapa tips memang. Tipsnya itu memang kita mengakar dari fondasi. Fondasi yang pertama adalah miliki value yang kuat. Apa itu nanti akan saya jelaskan. Yang kedua adalah fokus pada integritas. Supaya kemudian ibarat lampu gitu bersinar kemana-mana. Sinarnya sangat kuat. Sangat kuat. Yang bedanya baterai biasa sama baterai alkalin kan katanya begitu. Sama-sama bersinar, Pak. Tapi kemudian senternya yang pakai baterai alkalin itu nembus sampai ke langit. Sinarnya. Baru yang ketiga kita bicara teknis, storytelling. Oke. Gampang, cuma 3. Kan? Kalau ini yang kemudian nanti akan menjadi pondasi kita. Pondasi pertama, membangun value. Value ini sangat penting kita bangun, Bapak Ibu sekalian. Ada riset begini nih, apalagi sebagai seorang pemimpin. Riset tentang value itu berdampak pada kinerja tim. Ini dari John Kotter dan John Hesketh dari Harvard Business School. Dia bilang bahwa riset yang dilakukan pada 150 perusahaan itu menyimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki core value yang kuat merata semua level karyawan itu akan memiliki banyak keuntungan. Apa saja keuntungannya? Pendapatan perusahaan bertambah 4 kali lipat, tingkat pencapaian lapangan kerja 7 kali lebih tinggi, harga saham tumbuh 12 kali lebih cepat, laba perusahaan tersebut 750% lebih tinggi, ya kan? Dan pertanyaan loh, kenapa kok bisa ya value seperti ini? Wong sama-sama pemimpin, paling gampang itu begini. Kita tahu Lamborghini ya, atau mobil yang sangat cepat gitu, atau F1 lah paling cepat. Sama-sama mobil dengan mobil saya misalnya Etios, sama-sama mobil nih. Sama-sama mobil. Sama-sama gunanya sama-sama bisa digas, rem sama-sama begitu kan. BBM-nya katakanlah sama. Tetapi hasilnya beda, value-nya beda. Satunya sekali ngegas beberapa 100 km itu kilometer per jam bisa dicapai dalam waktu berapa? Paling 10 detik ya. Weng begitu kan. Kenapa? Karena value-nya beda. Nilai dari kendaraan itu berbeda. Nah, sama kira-kira seperti itu. Pemimpin yang berbasis pada value, dia hanya bisa nularkan ke orang lain, hasilnya seperti ini. Beda. Ibaratnya kita naik F1, cepet banget perusahaan kita. Bus, bablas anginnya. Kan begitu. Ya kan? Sama-sama. Nah, ini yang kemudian menjadi suatu hal yang sangat logis, bahwa membangun value itu akan menguatkan ini. Terus gimana sih membangun value itu? Bapak Ibu sekalian, kuncinya di inilah, be the best of you. Be the best of you. Yakin bahwa masih ada diri kita yang lebih baik dari diri kita saat ini, gitu loh. Begitu di-upgrade diri kita. Software saja di-upgrade, ya kan? Masa diri kita nggak di-upgrade, Bapak Ibu? Gratis lagi. Ya kan? Di-upgrade macam-macam lah, gitu kan? Saya dulu kalau di sini ada teman-teman Gramedia Surabaya, terutama yang Dharma Husada, mohon maaf. Saya dulu waktu mahasiswa itu kan nggak punya duit nih, Bapak Ibu, ya kan? Ya sama Mas Dian, 11-12 lah, gitu kan? 12. Jadi kalau saya mau baca buku zaman saya itu 95-an lah ke atas gitu, saya datang ke Gramedia. Waktu itu kan nggak boleh dibuka ya, masih diplastiki semua ya.
zaman itu zaman ini akhirnya saya ngamatin. Ternyata kalau dibuka dimarahin sama security. Tapi kok ada yang nggak dimarahin? Ternyata kalau bukanya itu mantep, prak begitu, itu nggak dimarahin sama security. Karena seakan-akan mau beli, gitu kan? Berarti gitu ya. Saya bukanya yang mantep, prak, gitu. Dilirik sama security, ya pura-pura mau beli. Akhirnya saya baca. Dan alhamdulillah di Gramedia waktu itu nggak ada tempat duduk, gitu ya. Karena memang situasi dan sebagainya, kebijakan saat itu berbeda. Kalau sekarang kan ada. Jadi saya membaca sambil berdiri. Alhamdulillah karena masih muda bisa berdiri 3 jam itu kuat. Baca buku itu sampai habis. Kalau capek itu pindah ke section anak-anak, duduk di sebelahnya anak gitu. Jadi kayak lagi nemenin ponaan gitu kan. Jadi oke lah gitu. Nah, kalau nggak habis nanti saya kembalikan. Besok saya balik lagi untuk baca berikutnya kan, lanjutannya. Tapi kalau kemarin saya datang siang, hari kedua saya datang malam. Tahu alasannya kenapa? Supaya security-nya ganti shift. Karena nanti kalau saya datang pagi juga besok, siang juga, nanti loh anak ini lagi, kamu nggak beli ya. Tapi kalau malam kan shift-nya ganti, Pak Ibu. Itu trik saya untuk kemudian saya pingin banget bisa baca buku. Alhamdulillah sekarang sudah dapat ada rezeki, jadi saya bisa beli buku. Intinya adalah be the best of you dengan anything that you can do, ya kan? Sekarang kan internet sudah luar biasa. Kita malah bukan nyari buku sekarang, kita bingung memfilter buku. Kayaknya semua informasi datang ke kepala kita dan kita pusing. Yang gratisan banyak insya Allah. Ya. Dan value itulah yang kemudian membuat apa sih Bapak Ibu dalam sisi ini, dalam sisi kita menjadi seorang pemimpin, itu akan meningkatkan setidaknya 3 hal. Kalau Anda kemudian value-nya naik, Anda kemudian Anda upgrade diri Anda, itu Anda akan, ini kaitannya dengan self-efficacy. Secara detail, Anda akan merasa berhak untuk menyampaikan pesan itu. Jadi seperti seorang ayah, kalau ini anak Anda, pasti Anda akan nuturi dengan baik. Anda akan menasihati dengan baik. Kalau itu anak orang lain, Anda akan hati-hati. Nanti anaknya tersinggung, bapaknya tersinggung, gegeran kita. Tapi kalau ini anak kita, saya berhak dong ngasih tahu anak saya. Nah, dengan kita kemudian meningkatkan value kita, itu akan meningkatkan rasa kita bahwa berhak kita nyampein pesan. Yang kedua, kita merasa yakin dan bersemangat nyampein. Bersemangat dah. Pokoknya andalan ini antusias dah. Kenapa? Karena kita punya value, punya sesuatu yang kita kasihkan ke orang lain. Maka yang ketiga akan mengikuti, kita pengen berbagi kepada orang lain. Kita pengen berbagi. Kita suka, misalnya suka kopi lah. Kita punya kopi seteko. Masa mau kita habisin sendiri, Bapak Ibu? Nggak bakalan. Pasti kita akan berusaha ngasih orang lain. Ngopi itu yang enak, Bapak Ibu. Ngopi itu, misalnya kopi ini, itu yang enak itu bukan kopinya juga, kopinya pahit. Kadang-kadang yang enak itu karena kita ngopi dengan siapa. Kan gitu kan? Kan ngopi dengan siapa. Makanya jadi enak. Paling enak ngopi sama teman-teman. Jadi berbagi. Nah, kalau value kita naik, banyak yang bisa kita bagi. Oleh karena itu, kalau secara detail, triknya bagaimana? Nih, speak to change. Nanti detailnya seperti apa? Katanya ada diskon kabarnya. Diskon 100%. Enggak ya. Nanti jadi nggak rugi dah kalau ikut ini. Kalau itu nanti detail di pelatihan ya. Saya ingin lanjutkan satu persatu. Miliki value yang kuat. Kalau yang pertama. Yang kedua sekarang adalah fokus pada integritas. Jadi Anda sudah punya dudukan kuat. Anda sudah upgrade. Nah, fokus pada integritas itu sesuatu yang mengikuti berikutnya. Warren Buffett bilang begini, look for 3 things in a person. Dia bilang begitu. Intelligence, energy, and integrity. Terus dia bilang lagi, if they don't have the last one, don't even bother with the first 2. Jadi kalau dia bilang begini, kalau nggak punya integritas, sudah lupakan kecerdasan, lupakan energi, malah ngerepoti kalau nggak punya integritas. Integritas itu kayak apa sih? Integritas itu adalah kesatuan antara apa yang Anda pikirkan dengan apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda yakini dengan tindakan Anda. Paling mudah itu. Anda bisa cek di buku, di kamus. Kesatuan itu yang membuat orang akhirnya, wah ini cocok, bisa dicek ke omongan. Kenapa? Karena dia sesuai. Artinya bukan inilah, bukan orang yang munafik lah, gitu kan. Orang yang kemudian sesuai, iya, iya, enggak. Bukan iya, yang enggak. Itu bahaya. Iya, enggak, ya enggak. Gitu. Jadi ini akan terkait bagaimana orang mengenal diri Anda. Berkaitan dengan attitude. Dan itu yang ibarat senter, itu bisa menyinari banyak
kuat dia akan nyebar kemana-mana. Yang kemudian kita sebut sebagai personal branding. Bahkan orang itu sebelum kenal Anda sudah tahu, oh, udah Maman itu orangnya baik. Kalau utang sama dia mesti dikasih. Nah, itu. Bahkan lupa nagih beliau. Itu. Misalnya. Atau kalau minta bantuan ke dia, pasti dia akan mengontak. Karena sudah kenal. Jadi personal branding itu sudah kedengaran banyak orang. Kenapa? Karena integritasnya. Sesuatu yang orang lain itu yakin untuk mengatakan diri Anda kepada orang lain. Karena menurut Josh Bezos, dia bilang begini, branding is what people say about you when you are not in the room. Itulah integritas. Kata teman saya, kalau sekarang enggak, Pak, we still in the room, orang lain juga ngomongin kita, Pak, gitu kan. Lihat tuh, orang itu tuh, gitu kan. Mangane cak akeh, mangkano lemu-lemu gitu kan. Makanya banyak banget, makanya gemuk begitu kan. Itu kadang-kadang begitu. Artinya, kita harus berusaha agar orang lain tuh ngomongin kita yang baik-baik. Apakah berarti kita berusaha untuk nuruti orang lain? Bukan begitu juga. Kita berharap begini, kalau kita itu ada sesuatu yang baik dalam diri kita, kita pancarkan kebaikan kepada orang lain, supaya orang lain itu mengenal kita sesungguhnya. Jadi personal branding itu adalah terus-menerus menunjukkan kebaikan yang ada dalam diri kita secara kontinu, sehingga orang lain benar-benar mengenal diri kita sesungguhnya, yaitu ada kebaikan dalam diri kita. Yang itu adalah hadza min fadli rabbi, kebaikan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan bermaksud kita pencitraan, bukan. Oke, jadi ini menjadi ukuran masing-masing dari kita. Masing-masing dari kita. Oke, ini ada komentar dari Mbak Intan. Ada motivator kenal kata luar biasa tapi ternyata punya sisi lain yang berbeda. Gimana ya? Ya, inilah konteks manusiawinya, Mbak Intan. Karena kita pun bisa menempatkan bahwa setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Karena kita disebut manusia. Kenapa sih kok Tuhan itu nggak menciptakan semua orang baik? Itu kan ada pertanyaannya. Kenapa? Karena sebenarnya Allah itu sudah menciptakan kok makhluk yang selalu baik. Namanya malaikat. Dan kita ini bukan malaikat. Ada kelebihan dan kekurangan. Maka yang kita berusaha untuk pertahankan dalam diri kita upgrade itu kebaikannya. Kekurangannya kita turunkan. Di bulan Ramadan ini kalau orang Muslim kan berusaha untuk menaikkan kebaikan-kebaikan, yang buruk-buruk kita tahan. Bahkan semua alasan untuk berbuat jahat itu juga dihilangkan pada saat bulan Ramadan. Contohnya apa? Kenapa sih kamu berbuat jahat? Lah saya digoda setan. Setan yang salah, bukan saya. Tapi pas bulan Ramadan, setan dicencang, gitu kan. Ayo, nyalain saya lagi. Kata setan begitu. Bukan, ya kamu sendiri yang salah. Gitu kan. Jadi, dalam konteks ini, terima kasih Mbak Intan, diingatkan. Orang punya kelebihan dan kekurangan, dan kita kemudian berusaha untuk terus menaikkan level kebaikan kita dan mengurangi kekurangan. Sehingga ibaratnya nanti kalau ditimbang, yang banyak adalah timbangan kebaikan. Jadi begitu. Jangan khawatir. Pasti kalau kondisi seperti itu kita ambil yang baik-baik. Dan itu insya Allah ibaratnya seperti ini. Pada saat Allah kemudian menutup aib seseorang dan kita berusaha menitip aib saudara kita, maka Allah akan menutup aib kita. Saya di sini tuh bukan juga karena saya hebat dan sebagainya. Alasan terbesarnya adalah karena Allah menutup aib saya. Kalau Allah kemudian membuka aib saya, nggak ada orang yang mau daftar. Sopo Eko elek kakek ngomong. Itu nanti. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi branding itu yang kemudian akan kita letakkan pada posisi yang pas begitu. Sehingga kita kalau sebagai motivator, sebagai pembicara, kita juga bisa legowo begitu. Saya ini punya kekurangan, tapi saya juga punya kelebihan. Semoga pada saat saya menyampaikan kebaikan pada orang lain, Allah mengangkat kelebihan saya sebagai sebuah pemberat kebaikan di hari akhir. Semoga Allah mengurangi kekurangan saya. Jadi setiap orang itu kan begitu. Sampai hari akhir nanti. Oke, lanjut gitu kan. Nah, dari itulah kemudian kita memahami, Bapak Ibu sekalian, pada saat kita bisa mempertahankan personal branding kita, ibaratnya begini, you make first impression before you even met dengan orang lain, before even you meet orang lain. Jadi orang itu sudah kenal Anda sebelum Anda ketemu. Jadi ibaratnya anak buah Anda, orang-orang yang ada di bawah kepemimpinan Anda, itu sudah kenal Anda gitu loh. Oh, kalau dipimpin sama Mas Dian, sama Mang Uda, oh itu keren itu. Itu kabarnya itu pemimpin yang baik gitu kan. Pemimpin yang baik itu enak sudah banget kalau dipimpin sama mereka itu. Sudah keren sudah. Jadi kita itu sudah dikenal duluan sama orang lain. Jadi pengaruh kita sudah datang duluan sebelum kita datang. Bahkan sebelum kenalan. Wow, Ronaldo gitu kan. Ronaldo keren. Kok tahu? Sudah pernah kenalan? Belum.
saya lihat di internet. Tapi begitu yang pelatihnya adalah Ronaldo, ya kan? Contohnya Steven Gerrard. Steven Gerrard itu dari Liverpool. Steven Gerrard ini tidak pernah juara selama Liverpool. Sampai ada istilahnya you never walk alone. Itu kan saking karena saya mohon maaf kepada Liverpool. Alhamdulillah sekarang sudah juara. Tapi begitu beliau sekarang jadi pelatih di Irlandia, kemarin baru saja juara dan tidak terkalahkan. Keren. Siapa pelatihnya? Steven Gerrard. Kalau yang seusia insya Allah paham lah Steven Gerrard siapa. Kalau yang sekarang mungkin rotok-rotok nanti searching lah. Oke, jadi you make first impression before you ever met. Pada orang yang kemudian Anda pimpin. Itulah kekuatannya integritas. Bahkan ada penelitian di buku The Millionaire Mind, karangan Thomas D. Stanley, PhD dalam bukunya itu, dia bilang begini, beliau itu menempatkan being honest with all people sebagai bentuk integritas, itu sebagai peringkat nomor 1, bayangkan Bapak Ibu, untuk menentukan kesuksesan seseorang. Loh, kenapa kok being honest? Jadi kalau dalam agama Islam, awal dari dosa itu adalah pada saat kita tidak menipu, berbohong. Maka hati-hati dengan kebohongan. Dan itu bohong itu kan berarti maksudnya adalah tidak jujur, not honest. Not honest. Maka kenapa kemudian honest itu menjadi salah satu parameter integritas, kejujuran. Kejujuran pada diri kita, kejujuran pada pasangan kita, kejujuran pada orang lain. Gitu. Karena kalau lawan kata dari kejujuran adalah kebohongan. Kebohongan kecil itu bisa begini nih, mahasiswa. Kenapa kamu, Mas, kenapa kemarin nggak kuliah? Sakit, Pak. Bohong dia kan? Bohong. Oh, sakit. Sudah ke dokter? Sudah, Pak. Bohong yang kedua. Oh, dikasih resep? Iya, Pak. Bohong ketiga. Oh, resepnya sudah dibeli? Sudah, Pak. Bohong keempat. Oh, gimana? Obatnya pahit? Ya, pahit, Pak. Bohong kelima. Dalam hal yang kecil saja, kebohongan satu akan dilawan kebohongan yang lain. Mengerikan, kan? Itulah kenapa kemudian kebohongan itu menjadi pintu dosa-dosa yang lain. Mari kita bertobat bersama-sama pada kebohongan. Jadi dada saya agak sesek. Saya mikir-mikir, jangan-jangan saya berbohong. Katanya begini kan, Pak, boleh nggak Pak puasa itu memuji istrinya? Kamu bilang ke istrinya, istriku, aku sangat mencintaimu. Loh, nggak boleh Pak, gitu kan? Loh, kenapa nggak boleh? Itu kan istri saya sendiri. Pak, kalau pas puasa nggak boleh bohong Pak, gitu. Kalau itu kebohongan putih kalau dalam agama. Ngeri ya, benar Bu Anti. Satu kebohongan menciptakan 1000 kebohongan yang lain. Ini menjadi pengingat kita. Oke, yang ketiga itu adalah kita kemas dalam storytelling. Saya berapa menit lagi? Udah. Masih panjang. Oh, alhamdulillah. Soalnya kadang-kadang kalau ngobrol sama Bapak Ibu itu, aduh jadi lupa waktu gitu. Masih dokter. Oke, storytelling. Ini pondasi yang berikutnya. Jadi setelah kita kemudian punya value yang akan kita bagi, kita punya integritas yang bisa menyebarkan sinar kemana-mana, bahkan sebelum kita datang. Yang ketiga adalah teknisnya adalah storytelling. Kata Pak Kaulis, katana bohong. Ya boleh lah Pak. Itu kalau berbohong putih kalau dalam Islam. Dan itu diperbolehkan. Oke, nanti tidak selesai kalau bahas itu. Kita bahas storytelling dulu ya. Bercerita itu dua kali lebih diingat dibandingkan dengan diskusi ilmiah yang menyajikan data dan angka gitu. Itu kata Jennifer Eicher, seorang profesor marketing. Jadi ini sering saya pakai waktu saya ngajar mahasiswa. Saya ngajarnya bidang geoteknik. Fokus saya di slope stability. Saya tuh sering cerita begitu kan. Ini sebenarnya saya niru sama seorang senior seorang geologis sebenarnya. Yang beliau itu bikin website itu cerita geologi gitu. Saya senang banget baca itu. Beliau itu cerita ilmu geologi dengan ilmu geologi sharing itu dengan cerita. Saya bayangkan begini, asik juga ya. Jadi saya cerita tentang ilmu tanah, tentang mekanika tanah, itu ya saya cerita ke mahasiswa sebagaimana saya berdongeng begitu, bahwa manusia itu diciptakan dari tanah. Kenapa? Karena sifat-sifatnya sama dengan tanah. Begitu. Ada tanah yang kemudian disirami air, itu seperti pasir. Seret masuk lewat aja begitu kan. Nanti airnya hilang, kemudian pasirnya kering lagi. Ada juga tanah yang kemudian disirami hujan, kena air, dia akan menyimpan air itu. Dan kemudian air itu membuat tanah itu subur dan bertumbuh. Nah sama, manusia itu seperti itu. Ada manusia yang dituturi, itu masuk kanan, keluar kiri. Gitu kan. Dinasihati, langsung lewat tok, set, apa yang terjadi? Kering dia, nggak bertumbuh. Gitu kan. Jomblo dia. Gitu kan. Jomblo terus nggak ada yang mau.
Tapi ada juga orang yang kemudian dinasihati, kemudian dia masuk dalam hatinya. Kemudian menumbuh suburkan value yang ada dalam dirinya dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan di sekitarnya. Indah berkembang dan membentuk keluarga yang bahagia sejahtera. Begitu. Jadi ada kaitannya dan itu memang ada kan dalam Al-Qur'an bahwa manusia itu seperti tanah. Nah, cerita-cerita itu diingat benar oleh mahasiswa saya ternyata. Oke. Ada tanah yang suka cari di tanah sengketa, betul Pak. Jadi storytelling ini yang kemudian akan menguatkan kita. Nah, kalau Bapak Ibu nanti ikut acara yang luar biasa, saya sudah ikut batch pertama, yaitu storytelling, gitu ya. Nanti juga bisa tanya. Ini juga keren. Yang ngajari juga keren. Ada Kang Hari, ada Mas Jawad, ada tentu saja dengan Babe Jamil, gitu. Ada pondasinya, kemudian ada unsurnya. Paling singkatnya beginilah. Kalau storytelling itu kita mau cerita itu ada setup-nya lah. Yang pertama ini ada setup-nya. Kita mau cerita tentang apa sih, judulnya apa, tokohnya siapa, nanti emosinya kayak apa, nanti sepanjang apa sih ceritanya, gitu kan. Terus nanti di dalam cerita itu ada konflik apa sih, gitu kan. Karena kan konflik itu yang bikin kemudian kita penasaran. Hah, apa sih? Mosok sih? Loh ya apa? Langsung kita penasaran dan sebagainya. Tentu saja nanti ditutup dengan happy ending cerita kita itu. Nggak kemudian menggantung. Bahaya nanti. Nanti gelarnya berubah. Bukan Eko Andi Suryo PhD, tapi Eko Andi Suryo PHP, gitu kan. Karena nggak happy ending. Jadi Anda harus tutup dengan happy ending, baru nanti ada sebuah insight. Kalau Anda bagaimana? Jadi cerita itu dikaitkan dengan audiens. Ini setupnya mudah begitu. Untuk detailnya ikut storytelling. Sekarang masih online ya, kalau nggak salah ya. Kapan-kapan nanti bisa sudah mulai offline. Nah, ibarat masakan ada bumbu-bumbunya. Nah, saya yang sekarang akan nyampaikan bumbu ini pertama kalinya saya sampaikan. Saya belum pernah nyampaikan ini kepada khalayak yang ramai. Ini beruntung Bapak Ibu sekalian. Ini pertama kali saya sampaikan. Silakan nanti bisa disebar. Ya. Saya terinspirasi rumusnya Einstein. E sama dengan MC kuadrat. Cuma kuadratnya saya ganti menjadi EBT. Gitu. Kayak orang apa namanya? Jadi E sama dengan MC pangkat EBT. Apa sih? Gitu. Yang pertama, supaya kemudian storytelling kita kemudian itu bisa kita isi dengan pengaruh. Jadi ini adalah bumbu supaya storytelling kita itu memiliki kekuatan pengaruh kepada orang lain. Bukan hanya cerita, sekedar cerita, tapi cerita yang memberikan pengaruh. Kayak apa sih? Yang pertama E, ini saya adopted dari materinya seorang trainer bernama Anson Ben, orang India. Keren dia. Ya. Saya adopted, saya ambil yang kemudian sesuai. Pertama, saat kita bercerita, Pak Ibu, untuk memberikan pengaruh, kita itu melibatkan emosi dalam cerita kita. Jangan datar-datar saja. Jangan datar-datar saja. Oke, bagaimana itu nanti detailnya. Lalu M-nya, kita juga waktu cerita, jangan lupa bahwa manfaat cerita kita itu sebenarnya untuk audiens. Dan kita harus utarakan. Manfaatnya untuk ini. Untuk Anda itu ini manfaatnya. Gimana cara nyampaikannya nanti. Kemudian C berikutnya adalah, Anda bukan hanya sekedar ngasih fakta atau info, tapi ceritain. Gitu kan. Ceritain. Jangan hanya ngasih fakta dulu. Ibarat kalau Anda mau ngasih hal-hal teknis tadi ya, jangan hal teknis yang Anda kasihkan, karena fakta statistik itu akan membuat orang tertidur. Tapi yang membuat orang terbangun itu ceritanya, story-nya. Nah, supaya cerita itu kemudian semakin menarik, ada bumbunya, ada pangkatnya, EBT. E pertama adalah edukasi. Cerita Anda itu ada edukasi bagi orang lain. Apa itu nanti? Berikutnya, Anda kasih bandingan. Anda bandingkan sesuatu dengan yang sederhana, sehingga mudah diingat. Kemudian Anda bukan hanya sekedar ngasih informasi, tapi Anda tunjukkan buktinya kepada mereka, audiens itu, supaya dia ngerasain. Kemudian jangan lupa buka tutup, buka yang berkesan, tutup juga yang berkesan. Gimana itu detailnya? Mohon izin, saya akan sampaikan. Oke. Emosi yang terlibat. Jadi begini logikanya. People always decide emotionally. Orang itu selalu ngambil keputusan atas dasar emosi. Kalau dalam teori NLP, itu karena state of mind-nya dia. Jadi behavior yang kemudian dilakukan orang lain dalam berupa pengambilan keputusan, itu karena state of mind-nya dia. Karena emosinya dia. Saya beli ini kenapa? Karena aslinya karena saya suka. Sukanya apa? Nggak tahu. Baru nanti rasionalnya yang akan melakukan justify, yang akan pembenaran. Kenapa kok beli gini sih? Kayak begini, ya karena ini kan bagus, berguna, begini. Itu rasional sudah. Tapi waktu dia ngambil keputusan itu karena emosional. Oleh karena itu, when you want a decision to be taken, kalau Anda ingin keputusan itu diambil, pastikan bahwa
Anda sampaikan informasi Anda itu dalam emotional angle. Anda kalau pas Anda lihat tadi, sejak awal saya buka materi ini, itu semua angle emosi yang saya ambil. Keberkahan, emosional, amal soleh, saya kaitkan dengan kapasitas spiritual kita, kebaikan-kebaikan kita dengan keluarga, itu semuanya angle emosi. Oke. Kemudian setelah itu caranya gimana sih? Anda lihat topik Anda, kemudian Anda lihat sekitar dari topik Anda. Dari sekitar topik Anda itu apa sih yang kemudian ada kaitannya dengan emosi? Dari itu yang Anda sampaikan dulu kepada audiens. Begitu. Misalnya tentang berbicara, saya sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan emosi, peran Anda kepada anak, pada pendidikan Anda, dan sebagainya, kebaikan yang Anda sampaikan. Sesuatu yang emosional. Oke, lanjut. Dan ini kaitannya sebenarnya dengan otak kita. Ini hitam ya, ada tulisannya neokortex. Jadi kalau kita mengandalkan neokortex itu otak rasional, maka itu orang akan hanya tahu oh ini penting, oh enggak. Dia nggak akan ngambil decision. Maka yang kita manfaatkan adalah limbiknya. Di situ ada feeling, ada trust, ada loyalty dan decision making. Itulah kenapa informasi yang kita berikan adalah informasi yang bersifat emosi. Kenapa? Karena emosi dan action, emotion and action itu bekerja dalam satu otak yang sama, yaitu limbik. Limbik. Kalau senang Anda pasti ambil kuncan. Oke. Ininya behind the science-nya. Berikutnya M, manfaatnya untuk audiens. Ini harus Anda sampaikan dulu sebelum Anda menawarkan fitur, sebelum Anda menawarkan sesuatu yang kaitannya dengan produk. Jadi Anda talk about benefit dulu tentang manfaat. Misalnya saya mau bilang begini. Saya mau ngajarin mahasiswa saya tentang teknik fondasi. Mas, mbak, mahasiswa semuanya, Anda kan nanti lulus kepinginnya menjadi seorang teknik sipil. Anda ingin bangun rumah yang bagus, setidaknya untuk keluarga Anda. Nah, Anda ingin bangun rumah yang efektif dengan biaya yang ada, Anda bisa bangun dengan rumah yang bagus, yang cukup untuk keluarga Anda. Atau kemudian Anda nanti bekerja, dapat klien mau membayar mahal Anda karena rumah Anda baik, rumah Anda bagus. Dan tahukah Anda, sebagus apapun rumah yang Anda bangun di atasnya, tapi kalau pondasinya nggak kuat, rumah Anda akan rusak semuanya. Itulah kenapa kemudian sekarang kita akan membahas tentang pondasi, supaya Anda kemudian bisa membangun rumah dengan baik untuk keluarga Anda, untuk nanti klien-klien Anda. Oke, sekarang kita akan membahas jenis-jenis fondasi. Gitu kira-kira. Jadi manfaatnya dulu saya sebenarnya bisa aja. Oke, mahasiswa kita bahas tentang jenis-jenis fondasi. Bingung dia, apaan? Foundation untuk ini, untuk wajah, gitu kan? Jadi ada kaitannya. Suatu manfaatnya apa sih kalau dia sudah dapat? Maka Anda harus kemudian mengetahui apa sih yang kemudian dipentingkan oleh audiens Anda. What the audience care about. Kalau mahasiswa yang care about adalah tentang karirnya. Saya nanti lulus jadi apa? Begitu. Jadi apa? Oke. Jadi ini yang kemudian akan, ini ada yang pamit-pamit. Monggo, silakan. Nanti kapan-kapan kita bersambung lagi. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian. Itu manfaat untuk audiens. Caranya gimana? Detail ini. Anda cari yang kaitannya, apa yang produk yang Anda tawarkan, itu manfaatnya untuk audiens apa sih? Yang kemudian manfaat itu ada kaitannya dengan sesuatu yang dia concern nggak sih? Nah, kalau Anda ketemu, Anda bicara tentang itu dulu. Baru nanti Anda tarik pelan-pelan menuju ke produk yang Anda tawarkan. Anda sebagai pemimpin, Anda ingin ngajak anak buah Anda untuk disiplin. Contoh-contoh nih. Saya kemarin ada peristiwa nyata nih, saya negur mahasiswa-mahasiswa yang saya kebetulan kepala lab, menegur mahasiswa yang melakukan uji lab di lab saya, itu ada beberapa yang tidak pakai masker, tidak disiplin pakai masker, tidak disiplin jaga jarak. Padahal sudah ada aturannya. Gitu kan? Saya sudah kasih teguran pertama, masih diinikan. Teguran kedua, kalian perhatikan. Akhirnya saya kasih teguran yang ketiga dengan teknik yang berbeda. Saya bilang begini, Mas, saya tahu pakai masker itu tidak mudah, tapi mohon Anda jangan egois. Begitu. Saya tahu apa yang dia care. Dia sebenarnya mahasiswa yang baik mereka ini. Dia itu bukan hendak egois sih sebenarnya, tapi karena pakai masker itu capek. Katanya nggak bisa bernapas. Saya bilang begini, saya tahu bahwa mereka ini sangat perhatian. Mas,
Anda tahu nggak apa yang terjadi kalau kemudian ada di antara kita nih yang positif di lab ini? Maka lab ini akan ditutup selama 2 minggu. Dan apa yang terjadi kalau lab ini ditutup? Maka di atas itu 5 orang yang kemudian kerja harian, maka dijamin mereka selama 2 minggu tidak akan dapat gaji. Jadi kalau lab kita tutup, 5 orang yang di atas itu tidak akan dapat penghasilan selama 2 minggu. 2 minggu tanpa penghasilan di masa pandemik ini bisa jadi seperti membunuh mereka. Dan saya minta Anda tahu efek dari pada saat kita tidak pakai masker. Paham ya? Sejak itu, alhamdulillah. Itu kalau perlu masker ketinggalan itu mereka beli. Kenapa? Karena nggak pakai masker, itu kaitannya dengan nasib orang lain, yaitu 5 pegawai harian yang ada di lab saya. Jadi, saya langsung kaitkan dengan apa yang kemudian care. Mahasiswa saya ini mahasiswa yang baik. Ya, dia itu merhatikan sama orang lain. Jadi saya masuk lewat sana. Untuk kemudian manfaat pakai masker itu bukan untuk kesehatannya dia, dia kuat kok. Tapi manfaatnya itu untuk orang lain, supaya orang lain tetap survive. Untuk lab ini supaya nggak tutup. Jadi saya pakai angle yang berbeda. Oke, lanjut. C, ceritain faktanya. Jadi supaya kemudian emotional first, itu jadi patternnya begini, emotional first dan logical. Maka Anda waktu cerita ini kekuatannya adalah kekuatan emosional untuk mendapatkan perhatian dari audiens dulu. Dan di dalamnya ada hal yang krusial. Anda waktu ngasih fakta yang saja itu bisa jadi sesuatu yang nggak diingat sama mereka. Tapi Anda harus ubah menjadi sebuah cerita yang kayak apa? Yang di dalamnya ada feeling Anda, ada perasaan Anda. Ada situasi atau nuansa yang Anda masukkan dalam cerita Anda. Ada faktor surprise-nya, satu yang terkejut, atau ada naik turunnya emosi, storygraph-nya. Sehingga orang itu akan emosinya dulu yang kemudian membuat dia bertindak atas cerita Anda. Baru nanti kesimpulan, baru itu yang akan dia pakai logika. Kenapa? Karena logic leads to conclusion, emotion leads to action, fakta itu netral. Begitu. Jadi fungsinya cerita begitu. Saya kasih contoh ya, cerita ya. Ada seorang bernama Franz, dia adalah seorang dokter kandungan. Ini hidup tahun 1889 begitu. Franz ini bekerja di sebuah rumah sakit budget rendah, kemudian beliau menghadapi situasi di mana saat itu banyak banget bayi yang lahir prematur itu meninggal. Dia bingung sebagai seorang dokter kandungan. Akhirnya di tengah kebingungan beliau akhirnya memilih untuk jalan-jalan di kebun binatang di sebelah rumah sakit beliau. Beliau kemudian berjalan, melihat-lihat apa yang ada di dalam kebun binatang itu. Dia melihat jerapah, dia melihat macan, dia melihat kijang dan sebagainya. Yang semuanya kemudian dikurung dalam kandang. Sampai satu saat dia melihat sesuatu yang nggak pas begitu. Apa itu? Beliau itu melihat, loh, ini kok ada kandang ayam gitu kan? Ngapain ayam dikandangin di sini? Karena ayam pada saat itu adalah sudah biasa di belakang rumah. Maka akhirnya dia mendekati kandang ayam itu, dia melihat, oh, ternyata ini bukan hanya sekedar kandang ayam, tapi ini adalah ayam yang kemudian telurnya itu dimasukkan di dalam sebuah tempat yang kemudian telur itu dipanasin. Dan akhirnya telur itu hangat dan nanti akan menetas dengan sendirinya. Wah, dia langsung dapat ide, Friends ini. Wah, kalau begitu, bayi-bayi yang kemudian prematur lahirnya bisa saya buatkan kotak seperti ini. Kotak penghangat supaya dia kemudian bisa bertumbuh seperti telur yang kemudian menetas. Dan itulah kemudian untuk pertama kalinya dia kemudian bisa bikin inkubator pertama kali di dunia. Dan inspirasinya didapatkan dari jalan-jalan. Beliau adalah orang yang kemudian bukan hanya melihat pekerjaan itu sebagai hanya karir saja. Tapi beliau ini melihat bahwa pekerjaan itu adalah sesuatu masalah yang harus diselesaikan. Karena demi untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dari keinginan yang kuat itulah kemudian beliau akan mendapatkan ide dari hal yang kemudian dia lihat. Maka Bapak Ibu jangan lupa untuk selalu menempatkan bahwa pekerjaan Anda bukan hanya tentang Anda. Tapi ini adalah tentang orang lain yang akan menerima manfaat. Maka insya Allah kreativitas itu ada di sekitar kita. Itu contohnya cerita. Sebenarnya kan saya bisa cerita begini, Fresh, seorang dokter kandungan mendapatkan ide membuat
inkubator pertama kali saat melihat kandang ayam di kebun binatang. Itu bisa kan seperti itu ya, selesai ya, nggak pakai cerita. Tapi kan, terus apa Mak, gunanya Pak, gitu kan? Sebenarnya pesan saya adalah bahwa kreativitas itu mengikuti antusiasme kita. Itu sebenarnya pesannya. Jadi kalau Anda bekerja dengan antusias, kreativitas itu akan mengikuti. Oke? Don't rely on creativity when you do a creative job. Rely on your enthusiasm. Gitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi cerita itu penting. Nah, di cerita itu kita ada pangkatnya nih kan, EBT-BT. Apa supaya cerita itu kemudian kita kuat? Pertama, cerita itu Anda harus kasih edukasi, Bapak Ibu. Saya tadi pakai nama, friends, kemudian pakai tahun, gitu kan. Itu edukasi. Oh, ada loh dokter kandungan Prancis yang pertama kali nemukan inkubator. Itu data-data yang menarik bagi audiens kita. Audiens itu akan merasa mendapatkan informasi baru. Dia menjadi semacam mendapatkan sesuatu yang sangat berharga dari Anda. Nah, ini Anda bisa manfaatkan. Dengan cara ngasih apa? Informasi-informasi yang menarik, seperti did you know? Gitu kan? Did you know? Misalnya ini, pineapples were a sign of a wealth in 20th century England. Jadi, nanas itu dianggap sebagai sebuah simbol kekayaan di abad 18 di Inggris. Saking kemudian itu dianggap mahal, sampai orang itu bisa nyewa nanas untuk kemudian dia bawa gitu dalam sebuah pesta begitu supaya sebagai simbol bahwa ini loh saya orang kaya gitu. Sampai segitunya loh. Ini kan fakta tuh. Nah, kalau ini informasi ini Anda sampaikan kepada orang lain, orang akan melihat, orang itu kemudian akan cerita ke temannya, kamu tahu nggak? Zaman dulu abad 18 tanda kemakmuran itu nanas loh, gitu kan. Terus orang itu kan akan dianggap sama orang lain itu sebagai orang yang knowledgeable, gitu kan. Dan akhirnya orangnya seneng kok, dianggap sama temannya itu menjadi teman pembicaraan yang baik karena informasinya banyak. Dan informasi itu kan dapatnya dari Anda. Maka dia akan kemudian menganggap Anda ini berharga bagi dia, sangat berjasa. Kenapa? Membuat diri audiens itu di mata orang lain menjadi berpengetahuan. Dan itulah yang membuat orang itu akan ingat Anda. Kenapa? Karena Anda memberikan sesuatu yang berharga bagi audiens Anda. Jadi gitu ya, edukasi yang menarik bagi orang lain. Itu akan membuat orang lain itu hubungannya menjadi membaik dengan Anda. Jangan lupa itu. Oke, berikutnya. Berikutnya adalah yang B, Anda berikan cerita Anda dengan metafora atau perbandingan-perbandingan yang membuat sesuatu yang kompleks menjadi sederhana. Contoh ini contoh. Ada data dari Stephen Covey. 37% dari staf yang tahu tentang misi dari sebuah perusahaan. Bayangkan, hanya 37%. Audiens Anda bingung. 37% itu banyak atau sedikit ya? Gitu kan? Nah, ini perlu sebuah bandingkan. Gini loh, maksudnya 30% itu kayak begini loh. 30% itu seperti hanya 4 pemain dari kesebelasan itu yang tahu di mana posisi gawang lawan itu di mana. Waduh, parah itu Pak. Masa nggak semua pemain yang tahu gawangnya lawan? Masa cuma 4 orang? Loh lah iya. Gimana? Tim kayak gitu? Ya tim yang buruk Pak. Nah itu sama gitu kan. Itu organisasi kita itu hanya 37% yang tahu visi misi perusahaan. Ngeri kan? Iya Pak ya. Kita ini ngeri Pak ya. Gitu kan. Jadi dia langsung paham. Waduh gawat Pak. Perusahaan kita gawat Pak. Ayo Pak rapat Pak. Gitu kan. Jadi ini begitu pakai perbandingan seperti ini, langsung paham mereka. Ya Pak, ya Pak. Saya siap menjadi karyawan yang lebih baik Pak. Gitu. Berikutnya T. Tunjukkan bukti. Jangan hanya informasi, tapi tunjukkan bukti atau rasanya. Supaya audiens itu ngalami apa yang kita alami. Supaya dia melihat apa yang kita lihat. Oke? Jadi langsung tunjukin, rasain. Ibarat kopi itu, mas ini. Nah, rasa nih kopi ini. Gimana? Bandingkan sama ini. Oh, beda ya Pak yang ini. Ini Arabica, ini Robusta. Lebih enak mana? Enak Robusta Pak. Gitu kan. Oke. Nah, Robusta itu syaratnya apa? Oh, syaratnya itu ini. Oke, gitu kan. Oh iya ya Pak ya. Untuk bikin kopi enak itu ternyata ada syaratnya. Sama Mas. Kita kalau pingin perusahaan kita bagus, ada syaratnya. Iya ya Pak. Ya wis Pak. Jadi ada tunjukkan buktinya gitu. Nah, contohnya begini, kisah hikmah. Ini lucu ini.
Jadi ceritanya itu ada seorang pelajar begitu ya, yang pulang ke daerahnya, kemudian dia itu menemui gurunya dan dia menanyakan 3 pertanyaan yang menurut dia sulit, mau ngetes gurunya supaya gurunya ini nggak bisa jawab. Dia bilang, Pak Ustadz, saya punya 3 pertanyaan, bisakah Pak Ustadz jawab? Begini pertanyaannya. Pertama, Allah yang kita sembah itu bentuknya seperti apa sih Pak Ustadz? Pertanyaan kedua, terus Allah itu ada di mana sih Pak Ustadz? Pertanyaan ketiga, setan itu kan dari api Ustadz. Nah, neraka kan juga dari api. Nah, kira-kira kalau setan itu masuk neraka sama seperti api, itu berarti nggak panas dong Ustadz. Enak dong setan, gitu kan? Ini kan 3 pertanyaan yang sulit dijawab toh. Ternyata gurunya ini luar biasa. Beliau menjawab dengan hanya 1 gerakan, yaitu orang anak muda itu ditampar. Plak! Begitu. Kaget orangnya. Hah, ditampar. Kaget. Kenapa saya ditampar? Kemudian, Ustadz marah ya saya tanya begitu. Kata Ustadznya, enggak. Tamparan itu adalah jawaban dari 3 pertanyaan itu. Wah, kaget kok bisa. Tamparan tadi itu membuat kamu sakit nggak? Sakit. Kamu bisa lihat nggak rasa sakitnya? Nggak bisa. Nah, kamu rasa sakit aja nggak bisa lihat, apalagi kita mau melihat Allah nggak bisa. Itu yang pertama. Terus, rasa sakit itu kamu tahu nggak? Rasa sakitnya di mana? Nggak tahu. Nah, apalagi itu. Rasa sakit aja kita nggak tahu letaknya, maka Allah juga kita nggak tahu itu. Kita hambanya. Terus berikutnya, pipimu dari daging nggak? Iya. Dari kulit nggak? Iya. Tangan saya ada kulitnya nggak? Ada. Terus sakit nggak saya pukul? Sakit. Padahal sama-sama kulit kan? Nah, iya Ustadz. Makanya setan itu walaupun sama-sama apinya masuk neraka, dia juga sakit. Gitu. Gimana? Iya Ustadz, sudahlah. Jangan ngaplok-ngaplok lagi. Jadi dia langsung bisa ngerasain. Itu akan membekas di dia. Yang terakhir, BT, buka tutup yang berkesan. Anda bisa pakai quote untuk membuka cerita Anda. Anda bisa pakai, tadi itu loh ada kecelakaan. Nah, kisah pribadi juga bisa. Bisa pakai image, bisa pakai story. Intinya ada sesuatu yang menarik bagi mereka dan jangan lupa ditutup dengan sesuatu yang menarik juga. Pakai pantun kalau udah Maman. Itu bisa juga. Atau parian kalau dari Mas Dian. Jombang Gresik Sukolilo, ya kan? Kebimbang kalah dhisik gak oleh gelo. Nah, bisa begitu. Contoh ini, saya ambil cerita yang sekarang lagi banyak itu. Image. Dengan menunjukkan image ini, orang langsung terkesan, oh gini toh. Palestina sama Israel itu. Ini kan jadi rame nih, karena dari Denmark ini diminta untuk menurunkan gambar ini. Tapi gambar ini malah tersebar. Ini sebenarnya orang langsung terkesan, makdek begitu. Ini kekuatan sebuah gambar. Baik, sampailah saya di slide terakhir. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian. Ada sebuah pesan yang disampaikan oleh Angela Duckworth dalam penelitiannya yang ditulis dalam buku Grit. Dia bilang begini, seorang yang punya talent, supaya talent itu menjadi sebuah menjadi sebuah skill, sebuah keterampilan, maka perlu effort yang dia masukkan di dalam talentnya. Dia perlu berlatih supaya sampai menjadi skillful. Skill yang kemudian dia miliki, perlu dia tambahkan effort lagi bagi dia, berupa kerja-kerja yang nyata, supaya menjadi sebuah achievement, sebuah prestasi. Maka Anda lihat, apapun potensi yang ada dalam diri Anda, akan menjadi sebuah prestasi kalau Anda berikan 2 kali effort pada diri Anda. Atau dengan kata lain, potensi yang diberikan Allah kepada diri kita akan menjadi sebuah prestasi, sebuah amal soleh, pada saat kita bekerja keras sekuatnya untuk mengubah itu menjadi sebuah amal soleh yang terbaik yang pernah kita miliki. Dan itu yang kemudian kita butuhkan. Bapak Ibu sekalian, semoga hari ini menjadi hari-hari terbaik dalam diri kita. Saat nanti Anda sukses di masa depan, dan pada saat itulah Anda kemudian menoleh ke belakang, ingatlah pada saat hari ini kita pernah bertemu di dalam sharing session ini. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Uda Maman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, dahsyat. Ya, materi yang disampaikan oleh Dr. Eko Andi Suryo. Saya mohon maaf ini Dr. Eko ternyata keliru ya. Saya mikirnya itu Dr. Eko itu Erlangga, ternyata Brawijaya ya. Oke, Bapak Ibu teman-teman semuanya, tadi kita sudah mendapatkan banyak hal sharing di dalam forum ini dari seorang yang expert, yang ahli di sana memang, bagaimana teknik untuk menyampaikan pesan yang sulit dilupakan. Setidaknya tadi ada 3 hal ya.
Untuk di sini yang pertama itu ada value, kemudian yang mesti kita kuatkan, kemudian ada integritas yang kita fokus kepada integritas, kemudian kemas dengan storytelling. Ini ya yang sudah diulas juga tadi. Walaupun ini masih kulit-kulitnya diulas oleh Dr. Eko, tetapi setidaknya sudah ada insight yang bisa kita ambil. Baik, waktu kita masih ada. Kepada Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, kalau ada yang mau diskusi, ada yang mau ditanyakan sekaitan yang disampaikan oleh Dr. Eko tadi tentang teknik sederhana menyampaikan pesan yang sulit dilupakan, silakan teman-teman, Bapak Ibu semuanya, boleh open mic langsung atau di chat box juga boleh, nanti saya akan bacakan. Saya berikan waktu untuk Bapak, Ibu, teman-teman bertanya dan berdiskusi atau memberikan opininya atau juga sharing lagi gitu ya tentang teknik menyampaikan pesan yang sulit untuk dilupakan. Silakan Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kholis dari Sidikalang, Kabupaten Deiri, Sumatera Utara. Mantap. Terima kasih, saya dapat linknya dari Pak Bintang, Pak Hairul Bintang, dan juga dari Ustadz Satria yang luar biasa. Kopi saya ini kopi Sidikalang, Pak Kholis. Boleh, Pak, siap. Kirim alamatnya, Pak. Oh ya. Kebetulan tadi pagi saya barusan gremeng, Pak. Jadi subhanallah, takdir apa yang membuat seperti ini, Pak Bintang tiba-tiba datang, dia lagi dengerin Zoom. Saya tanya, itu Zoom ya? Iya, kata beliau. Mau linknya? Ya mau gitu kan, karena katanya tentang leadership. Jadi hari ini kita baru open, baru pertama kali masuk kerja, rupanya ada beberapa yang tidak bisa hadir. Ya dengan seolah-olah dengan power saya sebagai ya bahasanya pemilik usaha, ya seolah saya punya power untuk marah gitu loh. Dan memang awalnya sih ketika beberapa tidak datang, saya terima info itu. Kemudian lama-lama kok membuncah emosi, jadinya nggak terima gitu kan. Baru ada acara ini, apalagi tadi cerita tentang integritas, kemudian leadership itu harus ada integritas gitu. Jadi sebetulnya lebih kepada real yang saya jalani gitu ya Pak ya, curhat gitu. Tetapi bagaimana saya juga harus menambahkan value saya, charger diri saya. Gitu. Karena karyawan yang bareng sama saya itu sudah ada yang 5 tahun gitu. Yeah. Jadi dari dulu itu bahasa Sidikalang itu selalu menganju-anju, merayu-rayu gitu kan. Karena katanya kalau kita ingin punya karyawan yang profesional harus kuat di kapital gitu. Tapi ternyata itu juga belum selesai ketika memang kapasitas diri saya sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin gitu kan belum mampu. Ini kira-kira gimana Pak ya antara menyeimbangkan keteladanan ya atau juga integritas dan emosi gitu Pak. Karena memang ya kalau motivasi ya saya lah motivator ulungnya karena namanya kedewa sendiri kan gitu. Cuman terkadang nggak cukup, apalagi kita punya keterbatasan ilmu gitu kan. Mungkin itu aja, terima kasih Pak. Moga-moga dapat apa yang saya sampaikan bisa ditangkap gitu kan. Intinya ingin supaya lebih berpengaruh gitu. Kadang bukan capek ya, tetapi memang kita sepertinya harus terus-menerus memberikan motivasi, menyadarkan apakah itu tepat gitu. Walaupun tadi kan harus pakai storytelling, pakai story ya, 22 lebih ampuh daripada dimarahi atau apa gitu. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kholis. Saya ingat ini Dr. Eko, Pak Nur Kholis ini saya kalau tidak salah pernah sama dengan beliau di GBC. Ya. Beliau seorang trainer juga. Silakan Dr. Eko untuk ini antara emosi, keteladanan dan integritas. Silakan Dr. Eko untuk. Terima kasih Pak Kholis.
Terus pertanyaannya, memang pada saat kita kemudian menjadi seorang leader, salah satu ujiannya adalah memang emosi kita memang. Kita memang dididik supaya kemudian kita tidak mengambil keputusan saat emosi kita sedang negatif, misal marah, misal sedih, atau dan sebagainya. Maka ada beberapa strategi yang kemudian bisa kita ambil. Intinya kan begini, tadi toolsnya kan sudah ada ya, untuk kemudian mempengaruhi, tinggal nanti dipraktekkan saja. Storytelling itu tidak harus lengkap kok. Tadi kalau EMC, pangkat, apa tadi EBT itu sebenarnya nggak harus semua dipakai. Tapi kuncinya adalah di E sama dengan M kali C-nya tadi. Ada emosional, jangan lupa kita ngasih bahwa ini sebenarnya untuk mereka kok. Karena orang itu setiap di dahinya anak buah kita itu mesti di dahinya itu ada tulisan adalah ini penting untuknya gitu ya. Jadi saya ini penting begitu. Jadi tinggal kita balik aja bahasanya. Bahwa ini adalah untuk mereka sebenarnya, bukan untuk kita. Untuk kita. Sebenarnya kebaikan yang kita masing-masing kita lakukan kan memang seperti itu. Bukan urusan kita dengan orang lain, tetapi urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kita sendiri. Bahkan memaafkan kesalahan orang lain, itu sebenarnya memaafkan orang itu bukan untuk dirinya, tapi untuk kita. Jadi kita memaafkan orang lain, itu sebenarnya untuk kita gitu. Treatment untuk kita. Masalah dia nggak memaafkan atau tidak, itu urusannya dia. Tapi pada saat kita mau memaafkan orang lain, itu sebenarnya sudah urusan kita. Jadi kalau itu urusannya dengan kampung hening nanti ya, di mana tekniknya. Tapi untuk kita, berarti minta memaafkan, nanti kaitannya dengan hormon dan sebagainya. Nah, dalam sisi ini, supaya kita bisa menahan emosi, kalau pakai toolsnya Pak Kolis yang pakai NLP, itu paling gampang kita berusaha untuk attach dengan diri kita. Jadi kita jangan menyatu dengan emosi yang ada, tapi kita berusaha untuk mengamati diri kita dari tempat yang lain. Seakan-akan kita melihat diri kita. Itu akan membuat kita menjadi lebih natural. Sebenarnya emosi itu bisa kita pisahkan kok dengan diri kita. Sehingga kita memang benar-benar bisa tidak, kalau bahasanya Stephen Covey itu ada jarak antara respon yang kita berikan dengan reaksi yang kita terima. Sehingga jarak itulah tempat kita berpikir. Oke. Supaya kemudian jarak itu yang akan membuat kita bisa memberi pertimbangan. Jadi kita membuat jarak. Jadi supaya sampai kemudian emosi kita turun. Itu cara yang pertama. Kita ambil jarak. Cara yang kedua adalah mengubah fisiologis kita pada saat kita emosi. Kalau dalam agama Islam itu kalau kita marah dalam kondisi berdiri, maka duduklah. Itu sebenarnya mengubah state condition, mengubah fisiologis. Kalau kita marah dalam keadaan duduk, maka tidurlah. Kalau tidur masih marah, itu ada yang diminta untuk berwudu atau mandi sekalian. Jadi intinya kita mengubah kondisi state condition kita sehingga kita menjadi tidak attached dengan emosi kita. Begitu sudah ada jaraknya, kita jadi bisa melihat. Nah, jarak inilah yang kemudian kita sebut sebagai gap atau celah yang di dalamnya kita isi dengan tools ilmu pengetahuan maupun kalau Jamil Az-Zaini menyebut sebagai akhlak begitu. Bagaimana kemudian attitude kita kemudian mengisi ini. Sebenarnya kan ilmunya kita sudah terima semua ya, Pak Kolis dan teman-teman sekalian. Cuma kadang-kadang kalau pas lagi emosi kita lupa. Memang melalaikan ini yang kemudian berbahaya. Kalau dalam konteks ini. Emosi ini yang kemudian harus kita jinakkan dalam hal begini. Karena kita decision by emotionally. Jadi kita mengambil decision berdasarkan emosi. Problemnya kalau emosi kita negatif. Akhirnya jadi kemarahan itu yang kemudian menjadikan dasar kita mengambil decision. Itulah kenapa kita harus menjaga emosi kita. Emosi kita itu seperti gajah, dan kita ini pengendalinya. Pengendalinya adalah pikiran. Maka walaupun misalnya emosi tadi sangat memberikan satu hal yang besar, maka pemikiran itu yang kemudian nanti bisa kita pakai untuk mengendalikan diri kita. Dan caranya adalah dengan menjaga jarak dan sebagainya. Dan kadangkala kita karena punya istilah, saya tuh nggak habis pikir, nggak ngerti saya caranya. Nah itu sebenarnya kuncinya. Supaya kemudian kita bisa mengendalikan emosi, kita cari tahu caranya. Nah hari ini kita dalam rangka untuk ngumpulin tools-tools untuk mengatur emosi. Saya punya buku itu dari tools psychologist tools, itu ternyata untuk mengendalikan diri kita, pikiran kita itu sampai ada 50 tools. Saya sampai kaget itu. Ternyata 50. Dan mungkin hanya 5 yang saya sering pakai. Artinya masih ada 45 yang lain. Itu bisa kita cari bersama. Jadi langkahnya adalah itu. Pertama kita sadari.
Jadi kita mindfulness, kita hadir bahwa memang kita adalah makhluk yang ada pikiran, ada emosi, dan ada fisik. Jadi kita sadari itu, kemudian kita bisa ambil jarak, seperti kata Stephen Covey, supaya kita tidak merespon langsung sesuatu yang kemudian mengenai kita. Pada saat ambil jarak, kita punya wilayah untuk kemudian kita berpikir lagi, mencari respon yang terbaik. Kalau kata Kang Hari Firmansyah adalah HCR itu. Jadi high class response. Supaya kita pikir, setelah kita pikirkan betul, baru nanti kita kemudian ambil kesimpulan dengan emosi yang sudah positif. Begitu. Insya Allah itu yang trik-trik yang bisa saya bagi, dan selebihnya adalah latihan memang. Karena emosi itu adalah latihan. Bulan Ramadan itu adalah bentuk latihan untuk 11 bulan yang akan datang. Orang itu emosi muncul kan karena hungry, angry, lonely, sama tired. HALT. Ini adalah 4 kondisi yang kita harus hati-hati. Hungry, lapar, kemudian angry, marah, kemudian lonely, sendirian. Lonely sama alone beda ya. Kalau lonely itu merasa sendirian, kesepian. Tapi kalau alone kan sendiri tapi kan enggak kesepian. Misalnya jomblo fisabilillah, itu kan ada juga kan. Itu kan sendiri karena Allah. Yang keempat adalah tired. Kalau tired ini bahaya. Nah, kalau tired istirahat. Jadi kalau hungry ya makan. Atau kita berusaha untuk menahan. Makanya pakai puasa. Kemudian angry ya kita itu tadi triknya. Kalau lonely kita cari teman. Mendekati orang-orang yang soleh. Gabung dengan komunitas yang positif. Kalau tired kita istirahat. Insya Allah itu Mas Kolis, semoga cukup menjawab ya, karena menarik banget itu. Masalah kita semua nggak ya? Oke. Terima kasih Dr. Eko, antara emosi, keteladanan, dan integritas. Mudah-mudahan dengan tip yang disampaikan oleh Dr. Eko tadi, Pak Kolis, ternyata pangkalnya, saya jadi ingat garis nasibnya Kang Hari itu, Dr. Eko. Ya. Ternyata awalnya memang feel gitu ya, emosi yang positif akan melahirkan tindakan yang positif, menjadi kebiasaan positif, menjadi keteladanan yang positif, dan insya Allah akan menjadi integritas sebagai seorang pemimpin gitu ya. Oh, satu lagi Kang mudah, saya lupa juga. Kita juga bisa membuat, kalau memang itu sudah mentok semuanya, kita pakai cara bumi kurang, kita pakai cara langit. Kita doakan orang-orang yang ada di dalam bawah pimpinan kita. Kita sisipkan doa untuk mereka. Misalnya saya dosen, saya mendoakan mahasiswa saya. Saya pimpinan perusahaan, saya pimpinan kepala lab, saya mendoakan anak buah saya. Insya Allah doa itu menjadi senjata dan akan membuat semuanya menjadi terbuka. Membuat yang semua impossible menjadi possible. Ya, mumpung ingat. Terima kasih. Oke. Terima kasih Dr. Eko. Kalau boleh di-share juga Dr. Eko tentang, ini ada pertanyaan juga tentang kalau ada referensi buku-buku bacaannya tentang yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini, teknik menyampaikan pesan yang sulit untuk dilupakan. Ini ada pertanyaan juga tadi dari Pak Jalaluddin Ega. Baik, yang saya baca, sebenarnya kalau rangkumannya semua ada di buku Speak to Change. Itu ada, bukunya tebal. Itu ada beberapa rangkuman di sana. Kemudian bacaan-bacaan berikutnya yang menginspirasi saya tentu saja 7 Habits. Kemudian buku-buku yang kemudian disarankan di kaitan dengan leadership ya. Ada juga bukunya Anthony Robbins dan tentu saja bacaan-bacaan kaitannya dengan bacaan-bacaan agama. Yang paling saya suka itu Sirah Nabawi. Itu karena kadang-kadang saya kalau punya masalah itu nyari di Sirah, kira-kira Nabi dulu punya masalah yang sama nggak ya dengan saya. Dan ketemu, ada, Nabi aja bermasalah, apalagi saya. Kayak menghibur gitu loh. Tapi kemudian saya nyari solusinya. Oh begitu ya. Gitu. Dan itu menjadi pengingat saya. Dan bacaan-bacaan yang lain, buku-bukunya dari ini, dari Babe Jamil Az-Zaini, itu buku-buku yang menurut saya cukup mengakar. Dari Kubik Leadership itu baik bisa dilihat. Selebihnya dari buku itu nanti akan memancing buku bacaan yang lainnya, Pak. Jadi saya biasanya begitu.
Dan kemudian kalau saya seorang saintis, saya biasanya kepo, ya kan? Saya penasaran, saya nyari kemudian jurnal-jurnalnya, terutama untuk informasi-informasi tentang survei dan sebagainya itu saya kejar. Saya ingin kemudian apa yang saya sampaikan kepada audiens itu ada basic ininya, dasarnya, supaya saya kemudian bisa menyampaikan itu dengan lebih valid begitu. Mungkin secara umum itu. Kalau yang tadi yang saya baca di buku Gramedia, itu adalah buku-buku yang mahal, yang nggak saya beli, yang nggak terbeli saat itu. Yang sebenarnya kalau buku, jujur ada 3 buku yang membuat saya berubah waktu saya mahasiswa. Pertama adalah buku Menjadi Seorang Pembelajar, karangannya Andreas Hareva. Yang kedua adalah Markasot Betutur, itu dari siapa namanya? Jombang itu, kok saya kok lupa. Ainun Najib. Siapa? Ainun Najib. Ya, MH Ainun Najib, ya. Markasot Betutur. Yang ketiga adalah Sekolah Itu Candu. Itu tiga buku yang saya baca waktu saya libur, waktu saya mahasiswa, dan mengubah pandangan saya tentang banyak hal. Ya, sebenarnya semua bacaan bisa sih. Intinya pada saat melihat itu kita benar-benar berusaha menyelami apa yang kita lakukan. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bacaan-bacaan yang baik. Dan tentu saja Quran, tentu saja. Kalau itu sambil saya belajarlah ke Uda Maman ya. Kalau salah terus saya nanti. Aduh, baik. Terima kasih Dr. Eko. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, luar biasa. Bahagia sekali kita banyak dapat pencerahan, dapat sharing, dapat ilmu, dan mudah-mudahan kita dapat pemahaman gitu ya. Yang terutama lagi tidak hanya pengetahuan ilmu, tetapi memang pemahaman yang itu dihantarkan ke dalam hati kita masing-masing, yang itu insya Allah menjadi sesuatu trigger yang akan membuat kita terus berubah menjadi lebih baik. Masih adakah pertanyaan? Cukup ya? Baik, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, tentunya tidak cukup sampai di sini. Masih sangat ada yang lebih dalam, ada yang lebih luas, ada yang lebih keren lagi gitu ya. Kalau ini terus kita sempurnakan lagi dengan program-program yang lain. Bagaimana menyampaikan pesan, bagaimana terus mengupgrade pengaruh kita di tengah bawahan kita, di tengah audien kita, dan di tengah mungkin dengan orang-orang yang selalu kita bersamai. Di Academy Trainer, insya Allah ada beberapa program yang akan terus menguatkan dari apa yang kita sharingkan pada hari ini. Terutama bagaimana menguatkan value, kemudian bagaimana membangun fokus kepada integritas, dan juga bagaimana mengemas pesan-pesan kita dengan storytelling. Nah, ini ada beberapa yang di-sharing oleh admin kita tentang event-event di Academy Trainer. Banyak event yang itu relate ya, berkaitan, berhubungan dengan forum sharing kita pada hari ini. Di antaranya itu ada Speak to Change, batch 35. Nah, ini ya, Bapak Ibu silakan dicatat tanggalnya. Untuk ini di awal Juni 2021. Insya Allah kita akan mendapatkan value di sini, bagaimana kita belajar membangun value diri, membangun value perusahaan kita, kemudian bagaimana kita membangun integritas, bagaimana kita menyampaikan, berbicara yang itu memang berkesan, menggerakkan, mengubah, dan menginspirasi. Itu di Speak to Change. Ini event yang terdekat ya, yang insya Allah akan diadakan oleh Academy Trainer pada tanggal 4 sampai dengan 6 Juni 2021 di Peninsula Hotel. Nah. Offline ya, luar biasa. Oke, kemudian ada lagi. Nah, ini tadi ada yang komen ya. Dr. Eko ini basic science-nya kuat tapi storytelling-nya keren gitu ya. Ini untuk kalau mau mendalami lagi, tadi Dr. Eko sudah bagi-bagi kepada kita trik untuk storytelling, bagaimana mengemas pesan dengan storytelling. Kita bisa belajar lebih dalam lagi dari
para pakarnya, di antaranya ada Babe Jamil Azaini di sini, ada Mas Jawad, kemudian ada juga Kang Hari Firmansyah. Kapan itu? Catat tanggalnya 19 dan 26 Juni 2021. Dan hebatnya, kalau Bapak, Ibu, teman-teman bisa mendaftar pada hari ini berkaitan dengan forum sharing kita pada hari ini, dapatkan harga khusus dan khusus untuk storytelling event, itu kalau mendaftarnya di forum sharing kita ini berkaitan dengan forum sharing kita pada hari ini langsung mendapatkan 50% untuk storytelling gitu ya. Jadi daftar Speak to Change-nya, kalau daftar lagi nanti storytelling di sekarang dapatkan voucher diskon 50% dari harga normal. Untuk info lebih lanjut nanti bisa menghubungi admin kita atau nomor yang ada di flyer kita tadi. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, banyak. Nah, ini dia investasi sudah disampaikan di sini. Silakan nanti menghubungi panitia ya untuk investasi, baik itu Speak to Change, kemudian juga untuk storytelling. Hubungi panitia dan dapatkan harga khusus dan dapatkan voucher diskonnya. Itu ya untuk sharing info kita pada menutup sesi forum sharing kita pada hari ini. Dr. Eko masih ada mungkin closing statement, silakan sebelum kita tutup forum kita. Ya, udah Maman. Pertama saya ucapkan terima kasih setinggi-tingginya, apresiasi kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Semoga apa yang kami sampaikan memberikan manfaat. Semoga ini menjadi penggugur dosa kita semuanya dan menjadi sebagai sebuah amal soleh. Dan menjadi pengingat kita semuanya, marilah kita terus untuk kemudian menjadikan diri kita menjadi lebih baik demi keluarga kita tercinta, demi orang-orang di sekitar kita, dan demi pesan-pesan kebaikan yang harus terus kita sampaikan. Semoga Allah menjadikan diri kita sebagai semacam talang air begitu atas kebaikan-kebaikan yang terus mengalir. Ibarat talang air, maka talang air itu pasti basah. Dan insya Allah pada saat kita berniatkan untuk menyampaikan kebaikan, maka kebaikan itu semoga mewarnai diri kita dan menjadikan diri kita dikenal baik bukan hanya di bumi juga di langit. Sekali lagi terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes, ini ada yang nanya ini kalau boleh slide investasinya ditampilkan lagi sebentar sebelum saya close ya. Kalau TS, iya. Ya, ini silakan Bapak Ibu teman-teman semuanya dan bisa menghubungi kontak yang ada di sini. Ada Mas Fikri, ada Mbak Anissa juga bisa dihubungi atau admin kita yang sekarang juga bisa. Insya Allah. Saya nanti kalau dihubungi saya juga bisa soundingkan ke yang berwenang, gitu ya. Silakan ini 6.250.000 dan untuk hari ini kalau silakan bayarkan DP-nya 1.500.000. Oke ya, Anda akan mendapatkan benefit yang luar biasa yang insya Allah akan bermanfaat banyak bagi kehidupan kita, bagi bisnis kita, bagi perusahaan kita, dan juga bagi diri pribadi kita. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, untuk slide kita hari ini insya Allah akan di-sharing, dibagikan oleh TS nanti, oleh admin kita, ke Bapak, Ibu masing-masing. Karena tadi mungkin kalau ada yang kurang jelas, nanti bisa dicek lagi, bisa dilihat lagi, diulang lagi dengan melihat slide yang dibacakan, yang dibagikan oleh admin kita. Baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya, terima kasih yang tidak terhingga dari kami Academy Trainer sudah berkenan untuk kita sama-sama belajar, sama-sama bertumbuh, sama-sama sharing di forum sharing Academy Trainer ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti forum sharing yang menjadi salah satu agenda untuk berbagi epos dari Academy Trainer. Terus akan ada rutin dengan topik, dengan tema dan judul
yang lain yang insya Allah akan memberikan value-value baru di dalam kehidupan kita dan akan bermanfaat bagi pengembangan diri kita. Saya bersama-sama dengan teman-teman kru yang bekerja pada hari ini, narasumber kita Dr. Eko Andi Suryo, kita ucapkan terima kasih dan kita berikan aplaus tepuk tangan virtual kita. Dan saya dengan teman-teman kru semuanya yang bertugas pada hari ini, terima kasih atas semua atensi kehadirannya dan mohon maaf atas yang tidak berkenan. Yuk terus kita upgrade kemampuan kita untuk berkomunikasi. Insya Allah akan menaikkan value diri kita dan akan meningkatkan pengaruh kita di depan orang-orang yang kita pimpin. Saya Maman Taufani, terima kasih undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Maman. Waalaikumsalam. Ya, mau ada foto dulu udah. Oh iya. Foto bersama. Ya, Betul. Saya lupa terus kalau sesi foto gitu ya. Baik Bapak Ibu, silakan di-on-kan kameranya semuanya. Kita sesi foto. Oke. Teh sudah siap ya, Teh? Jadi. Oke. Kak Mamanto rambutnya kece badai itu. Kayaknya. Poni lempar itu, Kang. Oke, silakan sekali lagi. Udah, Teh? Slide kedua ya. Oke, saya kedua. Saya Ici. Oke. Sip, Teh? Sip, udah. Oke, baik. Terima kasih semuanya, teman-teman, Bapak, Ibu. Sampai ketemu lagi, Dr. Eko. Siap. Terima kasih. Pak Timbul, Kang Yana, terima kasih udah hadir.